Bab 341, jika saya baik-baik saja, Anda akan memiliki ban serep sampai tua. Malam pekat bagai tinta, gelap gulita, tak ada satupun cahaya yang terlihat, jalanan sepi, angin sepoi-sepoi bertiup sepoi-sepoi, dan suara kabut yang berjatuhan terdengar. Lambat laun terdengar suara langkah kaki dari jalanan yang sepi, memecah kesunyian gang. Kemudian cahaya obor terlihat, lalu sebuah sedan berkapasitas 4 orang yang begitu goyah hingga membuat orang muntah perlahan muncul dan duduk di atasnya, sedan. Zupingan di sana tidak bisa lagi mengeluh. Jangan membicarakan hal-hal sepele di jamuan makan. Dia tidak akan membicarakan tentang pulang ke rumah di tengah malam. Apa yang salah dengan kursi sedan Nima yang bergetar seperti mobil? Adakah yang bisa menjelaskan kepada saya? Apakah Anda mengatakan bahwa saya tidak sengaja beralih ke mode getar mobil? Jika saya tidak melihat ketenangan di luar, saya akan mengira ada gempa bumi. Laki-laki yang membawa kursi sedan, Anda begitu agung dan agung, menggoyangkan kursi sedan ke kiri dan ke kanan. Besok pagi, Anda akan mengadakan jamuan makan di siang sampai larut malam. Saya tinggal di kota barat, dan Anda mengadakan jamuan makan di kota timur. Perjalanannya masih panjang. Sedan itu tidak hanya dialihkan ke mode getar, tapi juga terseret memakan waktu lebih lama di jalan. Saat kami tiba di Linhuai Marquis Mansion, waktu sudah sekitar jam 1 malam. Lentera merah di depan Linhuai Marquis Mansion bersinar merah, dan ada beberapa pemuda tegap menunggu di depan pintu. Begitu sedan yang dibawa oleh 4 orang di sini mendarat, anak-anak lelaki ini buru-buru mendatangi sedan tersebut dan memandang rendah orang-orang yang membawa sedan tersebut. Namun mereka melihat orang-orang ini dengan sengaja mengayunkan sedan tersebut, dan pamannya masih berada di dalam sedan tersebut. "Paman, kamu sudah kembali. Wanita itu meminta kami menunggu lama di sini." Seorang anak laki-laki yang agak familiar melangkah maju dan berkata dengan cemas setelah Zupingan turun dari sedan. "Aku baik-baik saja. Aku membuatmu menunggu lama sekali." Zupingan turun dari sedan dan menyerahkan tangannya untuk mengucapkan terima kasih. Anak laki-laki ini, Zupingan, mendapat kesan bahwa dia adalah salah satu orang yang mengikuti Li Su ke rumah Ho. Melihat Zupingan turun dari sedan, orang-orang yang membawa sedan tersebut mengucapkan selamat tinggal dan kembali dengan mantap dengan sedan kosong tersebut. Anak laki-laki yang menunggu di luar pintu memasuki rumah Ho bersama Zupingan, dan menunggu Zupingan memasuki ruang tamu. Setelah memastikan bahwa Zu aman dan sehat, mereka kembali secara terpisah. Zupingan kembali ke kamar tamu, kepalanya masih sedikit pusing. Hal ini terutama disebabkan oleh mereka yang menyentakku di kursi sedan. Memikirkan kejadian hari ini, mau tak mau aku menyapa keluarga dan kerabat Yan Sifan dalam hati. Aku membasuh mukaku sedikit, duduk di kursi dan istirahat sejenak, bersiap membereskan barang-barang untuk ujian besok. Zupingan sedang duduk di kursi, sebelum dia bisa duduk diam, dia melihat seseorang datang dengan membawa lentera dari luar. Itu adalah Li Su dan yang lainnya Roti, diikuti oleh 2 wanita tua masuk. Pelayan kecil Baozi sedang memegang kotak makanan besar. Ada juga 1 set pakaian yang terlipat rapi di kotak makanan. Apakah mereka memaksamu untuk minum lagi? Setelah Li Su masuk, dia melihat Zupingan duduk di kursi dan mengusap keningnya. Dia mengira Zupingan telah dipaksa minum oleh seseorang dari Yan Mansion terakhir kali. Wajah cantiknya berubah merah karena marah, ada kekhawatiran dalam suara arogannya. Kemudian, tanpa menunggu jawaban Zupingan, Li Su memerintahkan pelayan kecil yang memegang Baozi sambil memegang kotak makanan, "Huaer, segera keluarkan sup penghilang rasa sakit." "Tidak. Naik sedan terlalu bergelombang ketika saya datang ke sini, dan kepalaku terguncang." "Pusing." Zupingan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dia menghentikan pelayan kecil Baozi yang sedang membuka kotak makanan. "Mengapa kamu di sini?" Zupingan berdiri dan bertanya. Mendengar ini, Li Su memutar matanya dengan penuh semangat. Dia mencubit pinggangnya dengan tangan rampingnya dan berkata dengan marah, "Aku di sini untuk melihat apakah seekor katak bau telah berubah menjadi katak." "Hehe, kamu pikir aku mencintaimu? Kamu adalah suami mertuaku hanya dalam nama saja. Kakak keenam dan yang lainnya semua mengenalmu. Saya diundang ke jamuan makan oleh orang buta itu.
Jika saya kembali terlambat, mereka tidak akan curiga jika saya tidak datang dan melihatnya. Saya tidak mau dianggap tidak berperasaan oleh mereka. Kamu benar-benar banyak berpikir. Zhu Ping'an memandang Li Su. Agak terdiam. Faktanya, gadis-gadis, untuk Zhu Ping'an, itu selalu merupakan wilayah asing. Saat itu, dia tidak berdaya, kekurangan uang, dan berulang kali dirusak dalam perjalanannya menuju pekerjaan. Festival dan berbagai festival yang dapat sedikit terlibat. Gadis lajang yang selalu diekspor secara gila-gilaan itu. Sedalam buku surgawi, tapi sayang Zhu Ping'an tidak bisa membaca satu halaman pun. Apa yang kamu lihat? Jangan sok. Aku tidak peduli padamu. Aku hanya tidak ingin disalahpahami. Itu pakaian yang akan kamu pakai besok. Kamu tidak boleh memakai pakaian sembarangan saat mencobanya, pakaian di aula besok. Jika kamu ditertawakan, kamu akan mendapat masalah denganku. Li Su memutar matanya ke arah Zhu Ping'an, mencibir mulut kecilnya, menunjuk ke pakaian yang dibawa oleh pelayan kecil Baozi dengan warna merah mudanya, dan jari kelingkingnya yang lembut, suaranya sangat arogan. Terima kasih banyak. Zhu Ping'an mengucapkan terima kasih kepada Li Su dengan tangannya. Meskipun Li Su tetap sombong dan temperamental seperti biasanya, Zhu Ping'an tetap sangat berterima kasih atas pakaian itu. Siapa yang peduli dengan ucapan terima kasihmu? Li Su mencibir mulut kecilnya dan mengangkat kepala kecilnya pada sudut 45 derajat, tapi ada senyuman tipis tersembunyi di sudut mulutnya, yang hampir hilang akan mencegah seseorang gagal dalam ujian dan menyalahkan kita. Dengan itu, Li Su memutar pinggang Liu, memimpin pelayan kecil Baozi, dan meninggalkan kamar tamu Zhu Ping'an bersama kedua wanita tua itu. Dengan pakaian yang dikirim oleh Li Su, Zhu Ping'an menyimpan pena, tinta, kertas, batu tinta, del, lalu mematikan lilin, berbaring di tempat tidur dan menutup mata untuk tidur. Namun, ketika Zhu Ping'an baru saja tertidur, dia tiba-tiba mendengar suara petasan yang memekakkan telinga datang dari rumah Wei Guogong di sebelahnya. Zhu Ping'an, yang terbangun dari tidur nyenyaknya, mendengarkan suara petasan yang tidak bisa tidur dan terus-menerus di sebelahnya petasan di ujung kerumunan bangkit, dan mereka berkata dalam hati, saya membeli jam tangan tahun lalu. Ini sama sekali bukan petasan biasa, setidaknya ini versi petasan yang kental dengan 2 tendangan saat meledak, petasan biasa. Saat ini, Zhu Ping'an sangat merindukan pengendalian kembang api modern. Siapa yang berani mengatakan bahwa ini tidak ada hubungannya dengan pemerintahan Yan? Ini sangat teliti pasti akan memenangkan pilihan nomor 1 besok. Jika aku baik-baik saja, Ouyang, kamu, ban serepnya akan tua. Ketika Zhu Ping'an dipeluk dan tidak bisa tidur, Yan Xifan kembali ke rumah Yan dengan bantuan 4 pelayan cantik, berbau harum, alkohol, dan bertanya dengan santai setelah masuk, bagaimana dengan Ouyang? Kembalilah padaku, Tuan Ouyang makan malam sebelum gelap. Dia mematikan lampu dan pergi tidur lebih awal sesuai perintahnya. Dia akan sangat energi untuk ujian istana besok. Jawaban pelayan itu membuat Yan Xifan mengangguk puas, dan kemudian dengan santai memindahkan pelayan di sebelah kanan ke dia menyentuhnya dan berkata sambil tersenyum, hari ini saya akan menunjukkan kekuatan Guru Si, dan kemudian menghilang ke dalam malam di tengah tawa sekelompok burung pengicau. Petasan di rumah Adipati Wei meledak sepanjang malam, dan seseorang dari rumah Markis Lin Huai pergi untuk bertanya. Rumah Adipati Wei berkata bahwa itu untuk mengusir roh jahat untuk ujian istana Susangong. Rumah Adipati Wei melihat sesuatu yang najis dan menyalakan petasan untuk mengusir roh jahat. Namun, beberapa orang melihatnya. Setelah makan malam, Su dibawa dengan kursi sedan ke halaman terpisah dekat Siyuan untuk beristirahat dan bersiap. Singkatnya, Zhu Ping'an tidak bisa tidur di malam hari dan ketika dia berpakaian di pagi hari, dia memiliki lingkaran hitam tebal di wajahnya dan tampak kuyu. Ping'an meninggalkan rumah Hou pagi-pagi sekali dan memulai perjalanan menuju pemeriksaan istana. Pelayan kecil Baozi menyusul dengan roknya dan memasukkan barang halus ke dalam tas kecil Zhu Ping'an. Zhu Ping'an membukanya di jalan, dan tergeletak dengan tenang di dalamnya ada ginseng dengan bulu bulat yang lebat dan tubuh serta kumis yang indah. Bab 342, Saudaraku, sejauh ini aku hanya bisa membantumu. Pada tanggal 15 Maret ujian kekaisaran diadakan sesuai jadwal.
Tepat setelah jam kelima, langit di luar masih gelap, dan bulan masih kabur di langit dan enggan untuk pergi. Zhu Ping'an bergegas ke Siyuan tempat ujian istana diadakan di bawah sinar bulan. Faktanya, secara teoritis, ujian istana harus diadakan di Aula Jinsen di kota terlarang. Sebelum Kaisar Jiajing, semua kaisar mengadakan upacara akbar atau menetapkan pangeran dan ratu di Aula Jinsen ini, termasuk ujian kekaisaran tingkat tertinggi dan ujian istana. Ruang ujian untuk ujian juga ada di aula ini. Namun, kami memiliki pengecualian pada masa Kaisar Jiajing. Dalam insiden Istana Renyin, di tahun ke-21 Jiajing, adegan pelayan istana yang mencoba membunuh raja meninggalkan bayangan psikologis yang sangat kuat di hati Kaisar Jiajing. Yang menyebabkan Kaisar Jiajing sangat membenci kota terlarang. Setelah itu, Kaisar Jiajing tidak lagi tinggal di kota terlarang, tetapi pindah ke Siyuan. Dia mengabdikan dirinya untuk mengembangkan keabadian dan memurnikan ramuan daripada pergi ke pengadilan ketika para menteri memiliki sesuatu untuk dilakukan, mereka akan pergi ke Siyuan untuk bertemu. Mulai saat ini, Siyuan menjadi pusat politik seluruh pusat dinasti Ming, ujian kekaisaran dipindahkan ke Siyuan. Ketika Zhu Ping'an tiba di Siyuan, sudah ada kerumunan orang di depan istana Siyuan. Semua orang mengenakan seragam istana yang bersih dan rapi di depan istana, dengan penuh semangat menunggu untuk memasuki pusat politik dinasti Ming. Ini adalah langkah kecil dalam hidup mereka, namun juga merupakan langkah besar dalam hidup mereka. Ujian istana hanya memberi peringkat pada orang-orang dan tidak memberi peringkat pada kandidat. Tidak peduli bagaimana mereka mengikuti ujian, orang-orang ini dapat lulus ujian istana dengan andal setidaknya akan dibagi menjadi 6 departemen untuk menjadi kepala atau dikirim ke tempat-tempat lokal untuk menjadi hakim daerah. Tidak peduli bagaimana situasinya, jika mereka mengambil langkah ini, hidup mereka akan menjadi puncak yang dijunjung oleh orang-orang biasa. Di masa depan, naik turunnya dinasti Ming akan diiringi oleh mereka, bagaimana tidak bersemangat. Ziyu, ayo, lewat sini. Zhang Siwei dan Wang Xizhen melambai ke Zhu Ping'an di tengah kerumunan. Siwei, Wen Sheng, Zhu Ping'an tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat mereka berdua, berjalan dalam 2 langkah cepat, dan menanggapi mereka berdua dengan tangannya. Kemudian dia bergabung menjadi kelompok upeti menunggu pemeriksaan istana. Hei, Ziyu, ada apa denganmu? Kenapa kamu begitu kuyu? Lingkaran hitam di bawah matamu terlalu kentara. Kamu tidak mungkin begitu bersemangat hingga begadang semalaman, kan? Setelah Zhu Ping'an tiba, sekilas, dia terpana oleh mata panda Zhu Ping'an. Bukankah seharusnya orang yang tenang seperti ini? Wang Xizhen juga memandang Zhu Ping'an dari atas ke bawah, penuh pertanyaan. Di bawah pertanyaan Zhang Siwei dan Wang Xizhen, setiap orang yang awalnya tidak terlalu memperhatikan kedatangan Zhu Ping'an juga mengarahkan perhatiannya pada Zhu Ping'an. Kemudian gambaran Zhu Ping'an di mata mereka seperti ini. Tampak kuyu, lesu, dengan wajah kusam, dan kelelahan, hitam dan lingkaran mata bengkak, dan mata kusam. Kalau nasi bulir utuh, Zhu Ping'an adalah biji kering yang layu, yang berdebu dan bernoda hitam. Kemudian, semua orang pasti meremehkan Zhu Ping'an. Mereka tidak mengenal Zhu Ping'an, apalagi mengetahui bahwa Zhu Ping'an adalah Hu Yuan. Hanya dengan melihat gambar Zhu Ping'an, mereka menghubungkan Zhu Ping'an dengan barisan orang-orang dengan ketahanan psikologis yang sangat rendah dan tanggung jawab besar yang memalukan. Ini hanya ujian istana, dan saya belum mengalahkan siapapun. Saya sangat takut sampai saya insomnia dan akan malu untuk pekerjaan besar saya di masa depan. Namun, selain Zhang Siwei dan Wang Xizhen, ada 2 orang di antara kerumunan yang tidak terkejut dengan gambaran Zhu Ping'an. Bukannya semua orang meremehkannya, itu hanya senyuman di wajahnya. Kedua orang itu berdiri bersama. Salah satunya adalah Ouyang Zishi yang dipuji oleh puluhan siswa upeti. Dia duduk di sebelah Yan Song. Tuan Yan Ge datang dengan kursi sedannya. Banyak siswa Gongsheng yang melihatnya, selain Ouyang Zishi, orang lainnya adalah salah satu siswa Gongsheng yang mengelilingi Ouyang Zishi, Su Penghui, putra ketiga Adipati Wei. Keduanya bersemangat, segar dan bersemangat tinggi, yang sangat kontras dengan penampilan Zhu Ping'an yang kuyu. Keduanya melirik Zhu Ping'an dan tersenyum.
Mereka sangat jelas tentang alasan kemunculan Zhu Ping'an. Di ruang ujian kekaisaran, ada banyak pahlawan yang bersaing memperebutkan tahta. Yang ada hanya sukses atau gagal. Siapa yang peduli dengan prosesnya? Saya hanya akan berbicara tentang keadilan kepada Anda jika otak saya penuh dengan air. Selamat sebelumnya kepada saudara Ouyang. Mata Su Laosan berbinar dan dia mengulurkan tangannya ke arah Ouyang Zishi dengan senyuman di wajahnya. Saudara Su bercanda, ujian istana belum dimulai. Ouyang Zishi menjabat tangannya sedikit dan tersenyum, tetapi wajahnya menunjukkan ekspresi percaya diri. Saat ini, dalam benak mereka, situasi keseluruhan ujian istana ini telah diputuskan, dan pemenang nomor satu pastilah Ouyang Zishi. Pemeringkatan ujian kekaisaran hampir hanya menyempurnakan peringkat ujian umum. Pada saat itu, Zhu Ping'an menduduki peringkat pertama dan Ouyang Zishi di peringkat kedua. Namun, hari ini Ouyang Zishi sedang menunggu pekerjaan, dan Yan Song serta Yan Fu sedang menunggu pekerjaan masih mengandalkan dia di pengadilan. Apalagi level Ouyang Zishi sudah tinggi, orang juga tumbuh seperti pohon giok menghadap angin, penuh energi lagi. Dia belum istirahat siang dan malam, dan terlihat kuyuh dan lesu. Dia tidak tampan pada awalnya, dan citranya sangat berkurang saat ini. Selain itu, apa yang bisa dia lakukan hari ini? Senang rasanya tampil setengah dari level biasanya. Zhu Ping'an, kenapa haruskah kamu berdebat denganku? Dengan perbandingan seperti itu, tidak ada keraguan bahwa pemenang nomor satu pastilah Ouyang Zishi. Saat saya datang hari ini, Yan Xifan pernah berkata saat mengucapkan selamat tinggal kepada Ouyang Zishi, tidak ada orang ketiga yang berani bersaing memperebutkan posisi teratas dalam edisi ini, kecuali Anda dan Zhu Ping'an. Sebagai saudara, saya hanya dapat membantu Anda sejauh ini. Mari kita lihat selanjutnya. Ini milikmu. Awalnya Ouyang Zishi sedikit khawatir, tapi sekarang dia merasa seluruh hatinya tenggelam saat melihat penampilan Zhu Ping'an. Tidak ada orang kedua yang bersaing memperebutkan tempat nomor satu dalam edisi ini, dan itu pasti aku, Ouyang. Ouyang Zishi, yang sedang menunggu di luar gerbang istana Xiyuan, memandangi tembok istana yang megah dengan mata tegas. Cahaya bulan menyinari dirinya, memancarkan lapisan cahaya perak saat ini. Hebat! Ada banyak orang yang berbicara saat ini, dan tidak pantas untuk memberitahu Zhang Xiwei dan Wang Shizhen alasannya. Jadi setelah Zhang Xiwei dan Wang Shizhen bertanya, Zhu Ping'an hanya menggelengkan kepalanya sedikit dan menjelaskan dengan senyum masam, ceritanya panjang. Saya akan menunggu ini. Saya akan memberitahu Anda secara detail setelah pemeriksaan istana. Zhang Xiwei dan Wang Shizhen juga menebak beberapa hal. Mereka mengangguk, dan kemudian berbisik kepada Zhu Ping'an tentang tindakan pencegahan yang relevan ujian istana ini. Di mata mereka, Zhu Ping'an saya masih muda, jadi saya biasanya lebih fokus pada pengetahuan, tetapi akal sehat saya masih relatif kurang. Semua peserta yang menunggu di luar gerbang istana juga mengenal satu sama lain dalam kelompok kecil, dan mereka tersenyum. Kali ini mereka semua adalah jinsi dalam disiplin yang sama, dan mereka termasuk dalam tahun persahabatan yang sama di masa depan, mereka akan bisa menjaga satu sama lain. Orang baik punya 3 geng, dan pagar punya 3 pasak. Semua orang tahu kebenaran ini. Alhasil, para peserta yang berada dalam posisi saling bersaing di luar gerbang istana melakukan pemanasan sambil menunggu. Zhang Xiwei pandai menari dan mengobrol antusias dengan banyak peserta, namun Zhu Ping'an dan Wang Shizhen relatif kurang. Tepat ketika hubungan antara semua orang pada usia yang sama seperti merebus katak dalam air hangat, dan akan segera dimasak, pintu istana Xiyuan perlahan terbuka sambil berderit. Pintu istana terbuka, inilah ujian istana. Ujian istana NK telah resmi dimulai. Bab 343 Pemeriksaan Istana, 1. Gerbang istana terbuka lebar, dan orang-orang keluar dari gerbang kecil berwarna kuning, mengumumkan perintah kepada semua peserta yang menunggu di luar untuk memasuki Taman Barat. Zhu Ping'an dan peserta lainnya berbaris di bawah bimbingan gerbang kuning kecil dan dibagi menjadi 2 baris. Mereka berbaris dengan penuh semangat dan gugup, tidak berani bernapas. Xiyuan itu seperti negeri dongeng, kecuali saat memasuki Xiyuan, Zhu Ping'an hampir salah mengira bahwa dirinya telah sampai di Penglai Wonderland. Hal pertama yang saya lihat adalah Jin Hai di Xiyuan,
tempat yang sudah lama dikenal Zhu Ping'an di zaman modern, mencakup 3 bagian, Laut Utara, Zonghai, dan Laut Cina Selatan. Laut tersebut secara kolektif disebut Zonghai dan Laut Cina Selatan. Saat ini, Laut Emas beriak dengan ombak biru dan kabut, menyelimuti pulau-pulau di Laut Emas dan puncak-puncak megah di sisi lain dalam kabut. Dari waktu ke waktu, burung bangau berkicau, bunga-bunga eksotis dan rerumputan ada di mana-mana di tepi pantai, dan istana di kejauhan tampak menjulang. Sekilas tampak seperti surga di bumi. Di bawah bimbingan gerbang Xiao Huang, Zhu Ping'an dan peserta lainnya melewati jembatan Jino Yudong antara Zonghai dan Beihai dan memasuki pedalaman Xiyuan. Armor pribadi kaisar dilengkapi sepenuhnya untuk menjaga jalan utama di Xiyuan. Menurut gaya baju besinya, mereka secara kasar dibagi menjadi pengawal Jinwu, pengawal Yulin, pengawal Fujun, dan pengawal Huben. Setelah memasuki pedalaman Xiyuan, Xiao Huangmen tidak membawa Zhu Ping'an dan yang lainnya langsung ke ruang pemeriksaan untuk pemeriksaan istana, melainkan membawa Zhu Ping'an dan yang lainnya ke istana yang agak rendah itu. Karakter besar, Zen, Kundao Hall. Pada awalnya, Zhu Ping'an dan yang lainnya masih bertanya-tanya apa yang dilakukan Xiao Huangmen memimpin semua orang ke sini, tetapi mereka segera mengerti. Mandi dan ganti baju. Walaupun aula ini rendah, namun cukup luas. Terdapat beberapa bak mandi terpisah berisi uap panas, ditutupi tirai, dan semua siswa masuk untuk mandi dan berganti pakaian. Pemandian ini memiliki 2 tujuan. Mandi dan berganti pakaian untuk menunjukkan rasa hormat kepada Kaisar. Kaisar Jiajing berada pada saat kritis dalam mengembangkan keabadian dan menyempurnakan ramuan. Jangan tersinggung oleh orang biasa seperti Zhu Ping'an. Selain itu, mandi dan berganti pakaian juga berarti mengikuti ujian kekaisaran. Anda masuk dan mandi telanjang, dan kami akan menggeledah pakaian dan barang-barang Anda di luar. Semua barang selundupan harus ditinggalkan sementara di aula Zen Kundao sampai Anda menyelesaikan tes sebelum mengembalikannya. Setelah mandi dan berganti pakaian, Zhu Ping'an menemukan bahwa pena dan batu tinta yang dibawanya telah ditinggalkan sementara di istana. Adapun ginseng yang diminta Li Su untuk dibawakan oleh pelayan Baozi, disimpan karena bukan barang selundupan dan milik istana, kategori makanan. Zhu Ping'an diizinkan untuk membawanya. Setelah mandi dan berganti pakaian, Xiao Huangmen membawa Zhu Ping'an dan yang lainnya ke selatan lagi. Di dekat gerbang selatan Xiyuan, ada deretan gubuk lurus, ada lebih dari 10 pejabat berjubah resmi berdiri di sana. Mereka mungkin adalah pejabat dari Kementerian Ritus dan Kuil Honglu. Penjaga gerbang Xiao Huang Zhu Ping'an dan yang lainnya membawa mereka ke pejabat Kementerian Ritus, berkata dengan lembut kepada pejabat di depan, dan pergi sambil melambaikan kumis mereka. Selebihnya urusan Kementerian Ritus, absensi, penekanan pada disiplin, dan mobilisasi. Butuh waktu sekitar setengah jam, kemudian Zhu Ping'an dan yang lainnya mengikuti pejabat dari Kementerian Ritus ke Istana Taisu, ruang pemeriksaan untuk pemeriksaan istana ini. Aula Taisu terletak di sisi utara Xiyuan, dekat Beihai. Pada saat Zhu Ping'an dan yang lainnya tiba di Aula Taisu bersama dengan pejabat dari Kementerian Ritus dan Kuil Honglu, matahari terbit telah terbit di timur. Pejabat dari Kementerian Ritus dan Kuil Honglu membawa upeti ke ruang terbuka di depan istana, di mana mereka berdiri dengan kagum dan menunggu dekrit tersebut. Suan Jiajing Xin Hai Nk Gongxi datang menemui Anda. Pengumuman dekrit itu datang dari istana satu demi satu. Segera, pejabat dari Kementerian Ritus dan Kuil Honglu memimpin Zhu Ping'an dan yang lainnya ke Aula Taisu dalam barisan rapi mengikuti penjaga istana yang mengumumkan keputusan tersebut. Pejabat di istana Taisu sudah banyak. Mengenakan jubah resmi berwarna merah tua, cian dan hijau, disulam dengan burung terbang. Binatang buas. Dia memandang 400 orang yang membayar upeti dengan mata generasi muda. Saya memberi penghormatan kepada Yang Mulia, panjang umur kaisar kami. Panjang umur, panjang umur. Zhu Ping'an, bersama dengan pejabat dari Kementerian Ritus, Kuil Honglu dan semua upeti, memberi hormat yang agung kepada Kaisar Jiajing yang duduk di atas tahta naga, 5 busur dan 3 kotau. Ini adalah penghormatan yang ditetapkan secara tegas untuk penghormatan kepada Kaisar selama pemeriksaan istana adalah dengan sujud ke tangan 5 kali, dan kemudian bersujud ke tanah 3 kali. Bangun kembali.
Sebuah suara yang agak agung datang dari aula. Ini adalah suara Kaisar Jiajing. Setelah mendengar ini, banyak siswa Gongsheng gemetar karena kegembiraan. Setelah didorong beberapa kali, mereka buru-buru berdiri dan berdiri dengan hormat di aula. Ketika Zhu Ping'an bangun, dia mengambil kesempatan itu untuk melihat Kaisar Jiajing. Kaisar Jiajing sedang duduk di kursi naga. Dia agak kurus, tetapi aura keagungannya sangat kuat melingkar di kursi naga, yang membuat orang merasa. Jangan berani melihat secara langsung. Ini akhir tahun, dan ada banyak tanda keberuntungan. Jangan kecewakan aku. Kaisar Jiajing mengucapkan beberapa sila suci setelah upeti selesai untuk mematuhi kehendak Tuhan, dan kamu juga harus menaati Tuhan dan manusia, dan jangan mengecewakanku. Setelah Kaisar Jiajing selesai berbicara, dia mengangguk kepada Huang Jin yang berdiri di sampingnya. Kemudian Huang Jin memegang gulungan kain kuning aprikot di depan kotak kekaisaran di tangannya, berjalan menyusuri aula dan menyerahkannya kepada seorang parubaya resmi. Pejabat tersebut adalah Menteri Kuil Honglu. Setelah menerima prasasti kain kuning aprikot, Menteri Kuil Honglu berlutut dan memberi hormat pada Jiajing. Dia, Menteri Kuil Honglu, adalah penguji ujian istana ini. Setelah menerima soal ujian dan memberi hormat, ia meletakkan soal ujian di sisi timur meja kekaisaran di depan anggota kabinet dan lainnya. Di bawah pengawasan anggota kabinet, ia membuka soal ujian dan meletakkannya di meja kekaisaran. Setelah itu terdengar hentakan genderang dan suara cambuk. Zhu Ping'an sekali lagi mengikuti semua orang di istana untuk memberi hormat kepada Kaisar Jiajing, yang duduk di singgasana naga. Kali ini dia bersujud 3 kali dan membungkuk 9 kali. Setelah semua orang membungkuk, Kaisar Jiajing perlahan meninggalkan istana Taisu. Dia masih memiliki tungku ramuan yang bagus untuk disuling, dan dia tidak punya waktu untuk mengawasinya. Dia bisa menyerahkan pemeriksaan istana kepada para menterinya. Mengapa dia diberi gaji begitu banyak? Setelah Kaisar pergi, sekelompok menteri di istana juga pergi. Yan Song dan lebih dari 10 pejabat tetap tinggal, tetapi Su Jie tidak tinggal saat ini, mungkin untuk menghindari kecurigaan. Setelah Kaisar pergi, pejabat dari Kementerian Ritus dan Kuil Honglu membagi Zhu Ping'an dan yang lainnya menjadi 2 baris dan duduk di sisi timur dan barat aula Taisu sesuai dengan peringkat ujian mereka sisi timur aula. Mereka yang bernomor genap duduk di sisi barat aula. Meja dan kursi ditempatkan di sisi timur dan barat aula utama untuk ujian kekaisaran. Zhu Ping'an dan Ouyang Zishi menempati posisi pertama di sisi timur dan barat, saling berhadapan dari kejauhan. Kondisi Zhu Ping'an sangat buruk, setelah berkali-kali berlutut dan melempar, Zhu Ping'an yang sudah kelelahan dan kuyuh hampir tidak bisa berdiri, dan kondisinya yang kuyuh dan lelah menjadi semakin parah. Ouyang Zishi, yang diam-diam memperhatikan Zhu Ping'an, melihat sosok Zhu Ping'an yang hancur dan mengangkat bibirnya dalam diam. Apa yang ingin kamu perdebatkan denganku? Pada hari ujian istana, akan disediakan 1 kali sarapan, 1 kali makan siang, dan 2 kali minum teh. Ujian istana memiliki aturannya sendiri. Kamu harus melakukan yang terbaik dan jangan mengecewakan. Harapan Kaisar. Semua peserta telah selesai duduk, para pejabat Kementerian Tata Tertib menyelesaikan ceramah singkatnya dan kemudian kertas ujian-ujian istana ini sudah mulai dibagikan. Setelah Zhu Ping'an menerima kertas ujian, dia sedikit mengusap keningnya yang lelah dan pusing, lalu perlahan membuka soal ujian di tangannya. Kertas ujian terbuat dari kertas nasi seputih salju dengan pengerjaan yang sangat halus dan sentuhan kayu cendana. Font soal ujian sangat bagus, dan soal ujian perlahan muncul di mata Zhu Ping'an. Bab 344 Pemeriksaan Istana, 2. Kertas nasinya seputih salju, dipasang dalam 7 lapis, dibuka perlahan. Aroma tinta bercampur sentuhan kayu cendana menyegarkan. Mata Zhu Ping'an tertuju pada font yang indah dan rapi seperti cetakan. Saya ikuti takdir surga dan menggantikan Kaisar, menyatukan 8 daerah terlantar dan mengendalikan semua ekstrim, menggembalakan miliaran orang. Orang-orang yang bertanda akan melindungi dunia, dan mereka akan memiliki tanah hidup dan industri membesarkan mereka, dan kemudian mereka akan memenuhi keinginan mereka, tanggung jawab mereka sebagai penggembala di surga, dan mereka akan layak menerimanya. Untuk menjamin keselamatan masyarakat, mereka harus memiliki lahan untuk bertani, lahan untuk serikultur, pangan, dan sandang,
sehingga mereka tidak menderita kedinginan dan kelelahan. Selain itu, jika tanahnya aman dan bebas dari bahaya, tanpa pencuri, maling, bandit, dan senjata, barulah kita dapat terhindar dari penderitaan akibat pengungsian. Kalau tidak ada orang yang bertani, bagaimana kita bisa makan? Bagaimana kita bisa berpakaian sendiri tanpa serikultur? Bagaimana seseorang bisa hidup dalam keadaan tidak aman? Ketiganya juga adalah mereka yang khawatir dengan apa yang saya pikirkan. Namun, saat ini, hanya ada sedikit orang di lahan pertanian tetapi banyak orang yang memakannya. Hanya sedikit orang yang memelihara serikultur tetapi banyak orang yang memakainya. Hanya ada sedikit orang di negara ini dan banyak orang yang berada dalam kekacauan. Banjir terjadi silih berganti, kekeringan parah sering terjadi, bandit terus terjadi di wilayah tersebut, orang-orang barbar dari utara mengganggu wilayah perbatasan, dan intrusi bajak laut Jepang di wilayah tenggara menjadi semakin kompleks, mulai dari Shandong di utara, hingga Fujian, di selatan dan kembali ke Jiaozi, dengan penjarahan terus-menerus dan invasi Jepang. Saya menyesali kesulitan penghidupan masyarakat dan menyesali kekhawatiran negara. Saya jelas bukan penguasa dunia. Saya tidak mampu menjulang tinggi dan menciptakan peluang, dan saya tidak mampu mengamankan dan mengatur negara di bawah, dan saya tidak bisa bekerja keras dan tidur nyenyak di malam hari. Hingga saat ini, satu-satunya hal yang dapat dilakukan adalah beradaptasi dengan perubahan, menemukan strategi yang baik, dan mengatur negara secara stabil. Orang-orang memiliki ladang dan pakaian, dan dunia dalam damai. Bagaimana mungkin tidak ada prinsip mengikuti Tao dan kembali ke transformasi? Saya bukan dua, saya bodoh, saya adalah putra dari semua upeti, saya berpengetahuan tentang prinsip-prinsip, saya akrab dengan keadaan saat ini, dan saya adalah orang yang banyak membaca yang diharapkan untuk mendukung saya akan menjadi markuismu untuk waktu yang lama sekarang. Anda dapat menyatakan apa yang Anda lihat dan ketahui secara langsung, dan melaporkannya dalam sebuah gulungan. Saya akan membacanya secara pribadi, dan jangan takut atau menyembunyikannya. Teks lengkapnya berjumlah lebih dari 400 kata, dan inilah keseluruhan isi soal ujian istana ini. Zhu Ping'an mengusap keningnya sedikit. Perjamuan Zhuang Yuanlou kemarin dan begadang semalaman telah menghabiskan terlalu banyak energi. Dia sedikit energi saat pertama kali memasuki Siyuan, tetapi energinya sepertinya habis saat dia bertemu Kaisar Jiajing. Saat ini, dahiku berdebar-debar, kepalaku terasa lelah dan pusing. Zhu Ping'an mengusap keningnya, memejamkan mata sejenak, dan membaca soal ulangan lagi. Soal ujian yang ditulis oleh Kaisar Jiajing ini diterjemahkan sebagai berikut. Saya, Jiajing, berhasil naik tahta dinasti Ming sesuai takdir dan menjadi penguasa miliaran orang di 8 daerah terlantar ini. Untuk melindungi seluruh dunia, saya perlu memberi orang-orang di seluruh dunia memiliki tanah untuk ditanami dan pekerjaan untuk menghidupi keluarga mereka. Hanya dengan cara inilah saya dapat memenuhi tanggung jawab saya untuk melindungi orang-orang sesuai dengan takdir surga, dan bisa saya merasa jernih di hati saya. Jika ingin menstabilkan masyarakat, Anda harus memberi mereka lahan untuk bertani, ladang murbei untuk beternak ulat sutera, makanan untuk makan, dan sandang untuk kehidupan sehari-hari. Ini akan mencegah mereka kelaparan dan kedinginan. Selain itu, seluruh dunia harus ditenangkan, dan dunia harus damai. Tidak ada pencuri yang dapat mengganggu masyarakat, dan mereka tidak boleh terkena bahaya perang terlantar. Kalau masyarakat tidak punya tanah, bagaimana mereka bisa bercocok tanam? Apa yang akan kita makan? Tanpa ladang murbei untuk beternak ulat sutera, apa yang akan kita pakai? Tidak ada kedamaian di dunia. Bagaimana kita bisa menjalani kehidupan yang stabil? 3 poin ini menjadi perhatian besar saya, Jiajing. Tapi sekarang, ladang semakin sedikit, tetapi semakin banyak orang yang makan, semakin sedikit orang yang beternak ulat sutera dan tenun, dan semakin banyak orang yang memakai pakaian. Negara dan negara tidak stabil. Ada banjir, ada kekeringan, ada pemberontakan di kerajaan, dan bandit bermunculan tanpa henti. Orang barbar di utara juga gelisah dan sering mengganggu dinasti Ming kita, dan bajak laut Jepang di pantai tenggara juga gelisah. Situasi dari Shandong hingga Jiaozi tanpa henti menjadi semakin serius. Hati saya pahit. Saya tahu bahwa saya, Jiajing, bukanlah penguasa dunia.
Saya tidak dapat berpartisipasi dalam rahasia surga dan memerintah negara. Saya sering terjaga di tengah malam karena mengkhawatirkan negara. Saya pikir kita harus mengatasi keadaan darurat sekarang. Saya harus menemukan cara yang baik untuk mengatur negara. Jika rakyat memiliki makanan, pakaian dan tempat tinggal, dan seluruh dinasti Ming dalam keadaan damai, bagaimana mungkin ada pemberontakan bandit? Saya bukan orang yang cuek. Kalian semua berpengalaman dalam prinsip dan urusan terkini. Bukankah Anda hanya mencoba membantu saya, Jia Jing, dengan membaca begitu banyak buku? Jadi kalian semua langsung ceritakan apa yang kalian ketahui dan pikirkan, lalu tuliskan di kertas. Saya sendiri yang akan membacanya. Penguasa ZTE berinisiatif menerima nasihat. Tampaknya Kaisar Jia Jing sedang bekerja keras untuk memerintah. Ini adalah reaksi pertama Zhu Ping'an setelah membaca soal ujian. Ada lebih dari 400 kata dalam ujian istana, dan saya selesai membacanya dengan cepat. Segera ada ledakan kebisingan di aula, sebagian besar kegembiraan dan kegembiraan, dengan hanya sedikit pertimbangan dan kejutan. Tujuan dari kebijakan urusan terkini ini adalah usulkan strategi yang baik untuk mengatur negara kepada Kaisar Jia Jing. Anda dapat mengemukakan pendapat dan strategi Anda sendiri untuk mengatur negara dan masyarakat, melenyapkan bajak laut dan barbar Jepang, mengendalikan banjir, kekeringan, dan bencana alam, Del. Sarjana itu marah dan menegur Fang Qiu. Bukankah ini keahlian semua sarjana? Bukankah ini yang diimpikan semua sarjana, bisa belajar sastra dan seni bela diri, dan menjadi anggota keluarga kekaisaran? Bagaimana tidak bersemangat? Selama ujian Istana NK, Kaisar Suci mengambil inisiatif untuk menerima nasihat dan bekerja keras untuk memerintah. Inilah yang akan dilakukan oleh seorang kaisar terkenal selama berabad-abad. Saya punya banyak uang dan rencana di hati saya. Sebagian besar peserta di aula sangat gembira, hampir marah kepada Kaisar Jia Jing, dan mereka semua berusaha keras untuk membuat rencana yang baik untuk mengatur negara. Diam, jangan bersuara. Seorang pejabat dari Kementerian Ritus memberikan teguran tepat waktu. Setelah ditegur, semua peserta duduk tegak dengan wajah bersemangat tetapi tidak berani membuat keributan lagi. Tak lama kemudian, pejabat dari Kementerian Etiket juga membagikan lembar jawaban. Lembar jawaban ujian kekaisaran juga terbuat dari kertas beras seputih salju. Soal tes tertulisnya jauh lebih besar dan bisa dilipat menjadi 8 halaman. Ada garis horizontal yang digambar dengan tinta pada setiap kertas nasi. Tidak, itu garis vertikal totalnya. Ini adalah lembar jawaban ujian kekaisaran. Para kandidat menyentuh lembar jawaban dengan penuh semangat dan gugup, tidak mampu mengendalikan diri dalam waktu yang lama. Gulungan kertas ini membawa karir resmi mereka dan harus diserahkan kepada kaisar. Menekan kegembiraan mereka, para sarjana upeti mulai mengambil pena, mempelajari tinta, dan menulis. Alih-alih menjawab pertanyaan, mereka terlebih dahulu menuliskan nama, umur, penampilan, tempat asal dan informasi resume pribadi lainnya di lembar jawaban sesuai dengan persyaratan ujian istana. Setelah menulis resume mereka, para peserta meletakkan pena mereka dan berkonsentrasi pada membuat sketsa strategi mereka untuk mengatur negara. Setelah Zhu Ping'an selesai menulis resumenya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok keningnya lagi. Dia sangat mengantuk hingga kelopak matanya berkelahi. Jika itu adalah tempat ujian istana, Zhu Ping'an pasti ingin berbaring sebentar sebelum menjawab, tapi ini adalah ujian istana, jadi dia berbaring untuk beristirahat. Bersikap terlalu tidak hormat kepada yang suci akan menjadi tidak sopan jika orang lain menunjukkannya, jadi Zhu Ping'an hanya bisa mempertahankan semangatnya. Bagaimana menjawabnya? Strategi apa yang baik, saran apa yang harus diberikan, dari aspek apa, bagaimana agar bisa menjadi yang teratas, menjadi sarjana nomor 1 bukanlah hal yang bisa dilakukan begitu saja. Sangat lelah dan bingung, Zhu Ping'an menggelengkan kepalanya kuat-kuat, namun otaknya masih kacau dan dia tidak tahu harus mulai dari mana. Ouyang Zishi duduk di posisi pertama di sisi barat aula, penuh energi dan percaya diri. Melihat Zhu Ping'an, yang duduk jauh dan tanpa energi, bibirnya tidak bisa menahan senyuman kemenangan. Bab 345 Pemeriksaan Istana 3. Banyak calon di balai yang sudah mulai menyusun draft, dan hampir penuh ide.
Mereka yang ahli dalam penghidupan masyarakat harus memulai dengan penghidupan masyarakat, mereka yang memiliki penelitian ekstensif tentang banjir, kekeringan dan bencana alam harus memulai dengan tanggap bencana, mereka yang memiliki wawasan yang baik tentang situasi saat ini harus memulai dengan Beilo dan Nanbo. Ouyang Zishi yakin akan menang, dengan senyuman di bibirnya, dan saat dia hendak mulai menulis, seorang pejabat dari Kementerian Etika yang sedang memeriksa ujian baru saja lewat dan menggosok meja Ouyang Zishi tanpa meninggalkan jejak, membuat gerakan ke bawah dengan tangannya. Ketika Ouyang Zishi melihat ini, hatinya bergetar, dan dia berhenti menulis tanpa meninggalkan jejak. Dia telah melihat orang ini di rumah Yan. Orang ini terikat dengan pamannya Yan Song. Ouyang Zishi mengangkat kepalanya dan melihat ke arah pamannya Yan Song, yang merupakan salah satu pengawas. Tetapi pamannya Yan Song tidak menggerakkan pengawas dengan tangan di belakang punggung dan tidak melakukan gerakan lain. Tidak ada gerakan yang justru merupakan gerakan terhebat. Ouyang Zishi sudah tidak asing lagi dengan pamannya Yan Song, dan dia tahu bahwa tindakan pejabat di Kementerian Ritus ini pasti berasal dari instruksi pamannya. Namun apa maksud dari tindakan mendesak tersebut? Ouyang Zishi mulai berpikir. Dia tahu bahwa ini adalah pengingat pamannya, tetapi dia tidak tahu apa yang dimaksud pamannya dengan pengingat ini. Pertanyaan kebijakan urusan terkini dalam ujian istana mudah dimengerti, tetapi sulit untuk ditulis dengan mahir dan sukses. Dia, Ouyang Zishi, memahaminya, tapi apa yang dimaksud paman dengan menekan tangannya? Ouyang Zishi mengerutkan kening dan berpikir, sementara siswa lainnya menulis dengan cepat. Zhu Ping'an duduk di kursinya, dan pikirannya berangsur-angsur menjadi lebih jernih. Mengapa tidak mengambil kebijakan Pinging Jepang, yang telah dia pertimbangkan dan poles berkali-kali sebagai kebijakan terkini untuk ujian istana ini? Sendiri menggambar dari kekuatan orang lain, direvisi dan dipoles beberapa kali, ini jelas merupakan sebuah mahakarya di antara mahakarya. Saya percaya bahwa, kebijakan Ping Jepang, ini juga menonjol di antara banyak kebijakan terkini, dan saya akan mencoba memberi peringkat tinggi pada kebijakan tersebut. Pemeriksaan istana ini seharusnya tidak menjadi masalah besar. Kebutuhan budak Jepang semuanya diproduksi di negaraku. Meski pikiranku sedang bingung dan lelah saat ini, aku masih bisa melafalkan, pinging kebijakan Jepang, ini bola balik. Yan Sifan pasti tidak memikirkannya. Zhu Ping'an mengusap kepalanya, dan akhirnya senyuman muncul di bibirnya, dia mengambil penanya dan mempelajari tintanya, bersiap untuk menulis kebijakan Pinging Jepang sebagai draft. Pokoknya masih pagi, memolesnya lalu menuliskannya secara resmi di lembar jawaban ujian istana. Begitu dia mengambil pulpennya, Zhu Ping'an merasakan kelopak matanya mulai tenggelam lagi. Rasa kantuk dan kelelahan datang bergelombang seperti air pasang. Dalam keadaan ini, Anda tidak bisa menulis dengan baik. Kaligrafi sangat penting untuk ujian kekaisaran. Lebih baik kekurangan daripada berlebihan. Jadi Zhu Ping'an meletakkan penanya. Pejamkan mata dan istirahatkan pikiran, istirahat, dan tunggu hingga pikiran Anda tenang sebelum Anda mulai menulis draft. Saat Zhu Ping'an meletakkan kuasnya dan memejamkan mata untuk beristirahat, tangannya tanpa sengaja menyentuh ginseng yang diletakkan di dekatnya. Ginseng bukan alat curang dan tidak disita saat pemeriksaan mandi. Dalam sekejap, mata Zhu Ping'an berbinar. Ginseng, raja herbal, inti dari bumi, tetap bugar dan hidup lebih lama. Tidak ada keraguan lagi. Zhu Ping'an mengeluarkan ginseng yang diletakkan di dekat tubuhnya dan memasukkannya ke dalam mulutnya seperti mentimun. Dia menggigitnya dengan keras. Renyah, manis dan manis. Saat ini, keajaiban terjadi. Saat ginseng manis dikunyah ke dalam mulutnya, Zhu Ping'an merasakan panas di tubuhnya menyebar dari tenggorokan ke seluruh tubuhnya, seperti yang digambarkan dalam novel seni bela diri, dia telah membaca. Seolah-olah seluruh tubuhnya tiba-tiba dipenuhi dengan kekuatan internal selama 1800 tahun, dan seluruh tubuhnya penuh dengan kekuatan dan semangat. Dan segarkan pikiran Anda. Jadilah energi, kebangkitan HP penuh. Betapa lelahnya, betapa kurang tenaganya, dan segala macam buff negatif semuanya dikeluarkan dari tubuh saat ini. Gandakan kekuatan, gandakan semangat. Kesadarannya berlipat ganda, ketenangannya berlipat ganda, dan berbagai atributnya berlipat ganda.
Seolah-olah semua jenis buff positif ditambahkan ke Zhu Ping'an saat ini. Kondisiku tak bisa lebih baik lagi, semangatku tak bisa lebih baik lagi, segalanya tak bisa lebih baik lagi. Saat ini aku bisa menulis kata-kata terbaik. Saat ini aku bisa membuat teks terbaik. Saat ini inilah keadaan terbaikku. Kembalinya Raja. Saat ini, meskipun seluruh dunia menentang saya, tidak ada yang dapat menghentikan saya untuk memenangkan hadiah utama. Zhu Ping'an sedikit mengangkat sudut bibirnya dan menunjukkan senyuman. Dia mengambil kuas dan hendak menulis kebijakan Ping Jepang yang dia pilih di kertas papirus. Namun, tepat ketika Zhu Ping'an hendak menulis, dia sekali lagi melihat soal ujian istana tersebar di atas meja, dan tiba-tiba berhenti menulis dan berhenti. Pandangan sekilas ini seperti kilatan petir di malam yang gelap gulita, merobek kegelapan yang menyelimuti dunia. Kemudian, Zhu Ping'an merasa seperti dirasuki roh jahat, senyuman di sudut mulutnya kaku dan dia tidak bisa menariknya kembali. Itu saja, saya hampir tertangkap. Zhu Ping'an meletakkan kuas tulisnya dan melirik ke aula utama, pada Ouyang Zishi yang mengerutkan kening dan berpikir, dan pada Tuan Yansong yang tidak memihak dan tidak mementingkan diri sendiri dalam mematuhi peraturan ujian dan mengawasi ujian bibirnya dan menguatkan pandangannya. Maaf. Tidak peduli berapa banyak trik yang Anda miliki, saya ingin memenangkan ujian kekaisaran ini. Pada saat ini, Zhu Ping'an benar-benar yakin akan kemenangan, karena dia telah memahami inti dari pertanyaan ini. Mengakui kekurangannya, Kaisar Jiajing ingin Anda meminta nasihat. Memang benar rencananya gagal dan rencananya gagal. Bagaimana Xia Yan meninggal? Ketika Zheng Mian naik untuk mendapatkan kembali Hetao, Kaisar Jiajing memujinya dengan keras dan sangat puas. Ketua Menteri juga sangat setuju dengan peringatan itu setelah melihatnya. Namun, dalam beberapa hari, Kaisar Jiajing kita menyesalinya. Terlalu merepotkan untuk memikirkan tentang memulihkan Hetao makanannya, apakah itu bisa sukses? Del Yansong mengambil kesempatan untuk mendakwa Xia. Faktanya, hal terpenting tentang Kaisar kuat Xia Yan adalah dia tidak akan memberimu wajah. Dan bagaimana Yan Xifan meninggal 10 tahun kemudian. Orang-orang ini masih belum mengetahui kejadian di masa depan, tetapi Zhu Ping'an mengetahuinya dengan jelas. Ketika Yan Xifan awalnya dihukum, orang-orang dari Inspektorat Kementerian Hukuman dan Hukum Ketiga Departemen Kuil Dali menambahkan Yan Xifan ke dalam kejahatan pembunuhan Zhong Liang Yang Jisheng dan Shen Lian. Ketika Su Jie melihatnya, dia hanya bertanya, apakah Anda ingin membunuh Yan Xifan atau menyelamatkan Yan Xifan? Jisheng dan Shen Lian dipenggal atas perintah Kaisar Jiajing, dan kejahatan membunuh Zhong Liang tidak berarti Kaisar Jiajing salah. Pada akhirnya, Su Jie lah yang mengarang tuduhan berhubungan dengan bajak laut Jepang dan pembangunan rumah ilegal, dan membunuh Yan Xifan. Masih banyak contoh lainnya, tapi maksudnya, Kaisar Jiajing tidak mau mengakui kesalahannya. Kaisar Jiajing bangga, Kaisar Jiajing. Hanya ketika ada masalah kamu bisa memberiku pendapat. Jiajing, belum melakukannya dengan baik. Jika Anda memberi saya pendapat, itu berarti Anda mengatakan bahwa saya tidak melakukannya dengan baik. Haha, kamu sangat baik, mengapa kamu ingin menjadi kaisar? Bab 346 Pemeriksaan Istana 4. Saat pena jatuh, angin dan hujan mengejutkan, dan hantu serta dewa menangis. Para peserta di aula utama menulis dengan cepat, mempraktikkan ambisi dan strategi baik mereka untuk mengatur negara dengan susah payah, dan mereka menulis dengan semangat dan kegembiraan. Setelah mempelajari seni bela diri dan menjadi seorang kaisar, inilah saat yang telah kita tunggu-tunggu, yang mulia. Tulisannya melayang, dan saya tidak bisa berhenti. Dibandingkan dengan para sarjana upeti yang tidak bisa berhenti menulis dan menulis, Zhu Ping'an jauh lebih tenang. Setelah memahami Kaisar Jiajing secara menyeluruh, akan lebih mudah untuk melihat pertanyaan ini lagi. Pendapat, maaf, saya hanya memiliki sedikit pengetahuan dan saya benar-benar tidak dapat memberikan pendapat apapun. Di bawah pemerintahan Kaisar Jiajing, dinasti Ming yang agung yang memiliki bakat dan strategi hebat serta merupakan manusia langka di dunia, dunia berada dalam keadaan yang hebat. Memerintah dan dunia aman.
Kaisar Jiajing peduli terhadap rakyatnya dan mengkhawatirkan tawanan Jepang dari utara dan selatan yang menderita penyakit sisik mustard berkat bagi seluruh dunia. Kaisar Jiajing sangat bijaksana sehingga dia adalah yang paling cerdas di dunia, dan dia telah mewarisi gen terbaik dari keluarga Su yang lama. Gabungan kami semua siswa Gongsheng tidak dapat dibandingkan dengan 1/10.000 kemampuan Kaisar Jiajing. Selama para sarjana generasi kita sangat fokus pada Kaisar Jiajing sebagai inti dan menerapkan strategi Kaisar Jiajing dalam mengatur negara, dunia pasti akan damai dan tertata. Adapun mengapa Jepang Utara dan Selatan serta kurap skala mustard lainnya masih ada di bawah kekuasaan besar dunia, saya rasa itu karena pejabat yang menerapkan kebijakan Kaisar tidak melakukan tugasnya dengan baik, artinya, tidak melaksanakan niat Kaisar dengan baik, dan tidak mencari kebenaran dari fakta. Implementasi makna Kaisar. Kira-kira begini, Kaisar itu bijaksana, yang salah adalah rakyat di bawah, dan pejabatlah yang tidak melaksanakannya, strategi Kaisar di tempat. Tentu saja, Zhu Ping'an tidak akan menyanjungnya begitu saja. Anda tidak bisa mendapatkan sarjana nomor 1 hanya dengan menyanjungnya. Ini adalah prinsip. Kaisar benar, tetapi orang-orang di bawahnya salah. Dari titik inilah Zhu Ping'an mempertimbangkan dan mengemukakan pendapat dan sarannya sendiri mengenai pemerintahan resmi. Menggabungkan pengalaman politik modern dengan metode pemeriksaan Zhang Juzheng untuk reformasi pemerintahan resmi di masa depan, ia mengemukakan sarannya sendiri secara sistematis mulai dari aspek pemilihan pejabat, pengelolaan pejabat, penilaian, penghapusan redundansi, dan pengawasan. Hampir saja, Zhu Ping'an dengan cepat membuat sketsa garis besar kebijakan saat ini di benaknya. Tepat pada saat ini, seorang kasim dan pelayan membawakan sarapan untuk pemeriksaan istana ke aula utama. Pelayan istana meletakkan sarapan di meja pemeriksaan Zhu Ping'an tanpa memalingkan muka, membungkukkan lengan bajunya dan perlahan pergi. Zhu Ping'an menyaksikan istana bawah mencoba makanannya. Wei sedikit kecewa. 2 hidangan vegetarian, semangkuk bubur, dan 2 roti kukus sangat sederhana, tanpa rasa amis. Mungkinkah Kaisar Jiajing sedang mengembangkan keabadian dan memurnikan ramuan tanpa menyentuh daging? Mungkin tidak. Jika Anda benar-benar mengikuti aturan Tao, Anda tidak boleh menyentuh tubuh telanjang, dan Anda tidak boleh menyentuh jenis kelamin perempuan. Namun, dikatakan bahwa Kaisar Jiajing sangat kuat dalam bidang seks wanita. Dia bernyanyi dan bernyanyi setiap malam, dan dia juga melakukan beberapa latihan di siang hari ketika dia sedang mood. Alasan mengapa Zhao Yuanji dan Tao Zhongwen disukai oleh Kaisar Jiajing adalah karena mereka mengusulkan agar perselingkuhan antara pria dan wanita tidak hanya tidak merugikan Taoisme, tetapi juga akan memperpanjang umur dan menggandakan Taoisme. Menurut sifat urin ini, Kaisar Jiajing harus menjadi seorang hedonis dan tidak boleh menjadi vegetarian. Selain itu, meskipun Anda seorang vegetarian, kita semua tidak perlu menjadi vegetarian. Bukankah dia seharusnya menabung untuk membuat ramuan? Zhu Ping'an mengutuk dalam hatinya dan mengambil roti kukus. Dia mengeluarkan sumpitnya, mengambil sepotong tahu dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Zhu Ping'an memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam dan mengunyah perlahan. Maaf, saya salah menyalahkan Jiajing. Tahu ini bukan tahu biasa, dengan seteguk tahu ini, Zhu Ping'an merasa seperti baru saja makan sepotong kaki beruang. Kaki beruang yang dimiliki Yan Xifan untuk jamuan makan pertamanya tidak selezat tahu ini adalah sesuatu yang belum pernah dicicipi Zhu Ping'an sebelumnya. Rasanya sangat lezat bahkan hidangan terindah di lidah modern pun tidak bisa dibandingkan dengan gigitan ini. Bagaimana bisa ada rumor yang salah bahwa tahu ini dipadamkan dan direbus dengan api kecil selama 10 hari menggunakan 20 cakar beruang. Itu dibuat dengan mengambil sebagian besar sari sup dan menambahkan beberapa bahan berharga dan madu. 2 kursus. Zhu Ping'an makan dengan bersih, tidak ada satupun daun sayuran yang terbuang. Penampilan makan ini membuat semua orang di aula memandangnya dengan mata berbeda. Sungguh pecundang. Tidak peduli apa yang orang lain pikirkan, Zhu Ping'an merasa lebih energik setelah sarapan. Setelah istirahat sejenak, dia mulai menulis draft. Saya ingin menjawab, saya memiliki sedikit bakat dan pengetahuan yang terbatas, dan saya tidak dapat menjawab pertanyaan besar yang mulia. Seni bela diri,
Bakat dan strategi yang mulia telah membawa perdamaian ke dunia dan kekuasaan besar di dunia. Yang mulia, pertama-tama prihatin terhadap kekhawatiran dunia. Kecintaan Anda yang mendalam terhadap rakyat dan kepedulian terhadap rakyat sungguh merupakan tindakan raja-raja yang bijaksana sepanjang zaman rakyat, dan restu para menteri. Namun, saat ini penjajah Jepang dari utara dan selatan menderita bencana membajak dan kurap yang disebabkan oleh sisik sawi. Mungkinkah pejabat di bawah ini tidak memahami kebijakan yang mulia? Atau apakah para pejabat yang ada di bawah tidak mampu melaksanakannya dengan baik, dan tidak mendekati apa yang mereka lakukan? Apa yang ditakuti menteri ini? Yang paling penting bagi negara adalah para pejabat mengelola urusan secara harmonis. Menghormati otoritas raja, memilih pejabat, menugaskan mereka tugas, dan mengawasi perilaku mereka. Pejabat memberi penghargaan dan menghukum. Pejabat, dan mereka juga ingin membahas masalah terkini. Para pejabat tidak berani menipu orang-orang kudus dengan ucapan kosong dan hampa. Jika Yang Mulia menganggap perkataan menteri itu kosong dan tidak benar, mohon serahkan kebijakan menteri kepada pejabat yang bertanggung jawab, hukum menteri dan salahkan menteri, dan menteri harus patuh dan menangani kejahatan tanpa ada keluhan. Sungguh suatu berkah besar bagi saya untuk menyampaikan kata-kata ini dari hati saya kepada Yang Mulia. Saya mempelajari hal-hal baru dan mempertaruhkan kekuatan surga, jadi saya sangat ketakutan. Saya benar. Hanya dalam waktu 1,5 jam, Zhu Ping'an menulis rancangan kebijakan terkini ini pada kertas rancangan. Meski berupa draft, Zhu Ping'an berusaha sekuat tenaga, menggunakan kaligrafi dan pola pikir terbaiknya. Usahanya tidak sia-sia, efeknya sempurna, rancangannya bersih dan rapi, dan fontnya penuh dengan daging dan darah, otot dan tulang, serta semangat ombak. Mereka hampir ingin melepaskan diri dari kertas dan mengaum, membawanya bersama mereka. Saya yakin dalam hal font, tidak ada siswa Gongsheng di sini yang lebih baik dari siapapun. Ketika Zhu Ping'an selesai menulis draftnya, matahari sudah tinggi di luar aula, dan semua siswa Gongsheng yang hadir hampir selesai menulis draftnya. Beberapa dari mereka menunjukkan kekurangan dari sistem persenjataan saat ini, dan kebijakan persenjataan dikeluarkan. Beberapa sarjana yang telah membaca terlalu banyak buku tentang orang bijak bahkan mengemukakan kebijakan pengusiran setan yang fasih tentang alkimia dan keabadian Jiajing. Orang ini bisa sukses setelahnya pemeriksaan istana, merupakan keajaiban bisa hidup. Ketika Zhu Ping'an selesai menulis draftnya, seorang pejabat dari Kementerian Ritus menghampiri Zhu Ping'an, melirik draft Zhu Ping'an beberapa kali tanpa meninggalkan jejak, mencantumkan beberapa kalimat dan fitur font di benaknya. Lalu dengan santai asih berjalan lebih jauh, saya bertemu dengan Pak Yan Song, yang juga melakukan rutinitas yang sama yaitu mengawasi ujian. Mereka berkomunikasi dengan tenang di sudut aula untuk beberapa saat, dan kemudian berjalan pergi untuk melakukan tugas pengawasan lagi. Di seberang Zhu Ping'an, Ouyang Zishi juga sedang sibuk menulis. Saat ini, wajahnya penuh kegembiraan. Dia memandang siswa upeti lainnya di aula, termasuk Zhu Ping'an, dengan jijik lacak untuk kedua kalinya tetapi sedikit dengan pengingat yang jelas, dia akhirnya mengerti apa maksud pamannya Yan Song. Bahkan lebih kuat, ini adalah persepsi diri Ouyang Zishi. Menurutnya, tidak ada orang lain di istana yang akan memikirkannya kecuali dia. Hadiah utama dalam ujian kekaisaran adalah milikku, Ouyang Zishi. Ouyang Zishi menulis dengan cepat dan penuh semangat. Ketika matahari terbenam dan langit dipenuhi awan merah, ujian 1 hari istana resmi berakhir. Gerbang istana Siyuan dibuka kembali, dan para siswa Gongsheng yang telah bekerja keras sepanjang hari berbaris dari gerbang istana dengan semangat tinggi dan penuh semangat, ambisi yang tinggi. Siapa yang akan memenangkan gelar di istana katak dan siapa yang akan menjadi pemimpinnya akan diketahui dalam 3 hari. Namun, semua siswa upeti yang keluar dari gerbang istana benar-benar santai, karena setelah 10 tahun bekerja keras, ujian kekaisaran, semuanya sudah berakhir. Apapun hasilnya, Anda akan tetap masuk dalam daftar dan tidak akan diabaikan. Setelah lulus ujian, ini adalah peristiwa besar yang patut dirayakan. Bab 347 Sutra Buddha. Matahari terbenam di barat, langit dipenuhi awan merah, dan kabut mengambang memenuhi dunia.
Lin Huai Marquis Mansion juga berkabut dalam kabut matahari terbenam ini. Di halaman belakang Lin Huai Marquis Mansion, pelayan kecil Baozi memegangi wajahnya dan tertidur sedikit demi sedikit. Dia akan bangun setelah 3 atau 5 kali. Ketika dia melihat wanita muda itu duduk di meja dekat jendela, saya masih menyalin kitab suci Buddha dengan serius dan khusyuk, namun saya merasa lega dan tertidur lalu terbangun kembali karena ketakutan. Pembantu kecil Baozi benar-benar mengantuk. Tadi malam, rumah Wei Guogong yang menyebalkan di sebelahnya menyalakan petasan sepanjang malam, yang membuat hati kecil semua orang takut sampai-sampai berdebar kencang. Saking berisiknya, hanya sedikit orang di rumah Markis Lin Huai yang bisa tertidur, dan nona muda juga begadang semalaman. Suara petasan akhirnya berhenti di pagi hari, dan tuan, nyonya, dan pelayan di mansion juga meluangkan waktu untuk mengejar tidur mereka tadi malam. Namun, wanita muda itu tidak melanjutkan tidurnya setelah bangun di pagi hari. Selain mengirimkan ginseng Gunung Changbai berusia 100 tahun kepada pamannya, wanita muda itu sedang duduk di meja dengan saleh menyalin kitab suci Buddha, sambil berkata bahwa dia akan memberikannya kepada paman dan istrinya yang sedang pergi. Seorang kakak laki-laki menyalin tulisan suci dan berdoa memohon berkah. Wanita muda itu bahkan tidak tidur, jadi pelayan kecil Baozi juga tidak bisa tidur. Dia harus menunggunya, jadi ini membuat pelayan kecil Baozi merasa mengantuk sedikit demi sedikit. Cahaya matahari terbenam yang bersinar di depan jendela. Kabut di luar jendela dan pembakaran dupa di dalam jendela menambah keindahan kabur pada keindahan di depan jendela. Bunga plum disulam dengan benang sutra merah, terdapat pita cian yang diikat di tengahnya, dan rambut hitamnya ditata dengan sanggul kuda, sanggulnya dihiasi dengan liontin bunga bakung yang sangat indah. Wanita cantik itu memegang sikat jepit rambut di tangannya yang ramping, matanya yang besar dan berair terfokus pada pena, dan dia dengan cermat menyalin kitab suci Buddha di atas kertas nasi seputih salju, dengan sangat saleh dan serius. Sutra Avalokitesvara dari Welas Asih dan Welas Asih yang Agung, Bodhisattva Avalokitesvara, pikiran Prajnaparamita tenang, dan relik serta semua dharma tidak memiliki bentuk. Hati ingin meminta sesuatu. Kitab suci Buddha mengalir dari pena lisu, dan deretan bunga jepit rambut seperti mata air menyegarkan di pegunungan yang perlahan mengalir turun dari kaki bukit yang dipenuhi bunga teratai salju. Itu membuat orang merasa lebih nyaman. Selain kitab Buddha di tangannya, ada juga setumpuk kertas nasi tebal berisi kitab Buddha di atas meja. Kata-kata di atas semuanya adalah, Sutra Welas Asih dan Welas Asih yang Agung, perenungan kebebasan, cita-cita dan cita-cita yang menjadi kenyataan. Setiap kata memiliki guratan yang rapi dan anggun, setiap kalimat tersusun rapi, dan setiap lembar kertas membuat orang merasa nyaman. Terlihat betapa serius dan salehnya Yu Renner dalam menyalin kitab Buddha pada hari ini. Wanita cantik itu menyalin kitab Buddha dengan taat dan teliti, bibir merahnya sedikit terbuka, dan dia sepertinya mengatakan sesuatu dalam hati. Tampaknya dia membaca kitab suci dalam hati untuk berdoa dan membuat permohonan, tetapi 3 kata terakhir dari setiap permintaan sepertinya adalah, kodok bau. Ini adalah kebiasaan orang dahulu mendoakan keberkahan, khususnya anak perempuan. Dengan cara ini, mendoakan orang tua, mendoakan suami mertua, untuk. Hal ini juga dipengaruhi oleh agama Buddha. Ada kutipan seperti itu dalam Sutra Intan, jika ada orang yang dengarkan sutra ini dan yakinlah dan jangan memberontak, berkah mereka akan lebih besar dari yang lain. Belum lagi menulis, menerima, menjunjung tinggi, membaca, melafalkan, dan menjelaskan kepada orang lain. Anda dapat mengumpulkan berkah dan berdoa memohon berkah. Gadis itu saleh dan memasukkan setiap kata ke dalam hatinya. Nona, Nona, saat gadis itu sedang menyalin dengan hati-hati, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di halaman. Suara langkah kaki itu diiringi dengan suara memanjang seorang gadis kecil dan suara pintu terbuka secara tiba-tiba. Suara yang tiba-tiba itu menyebabkan gadis yang sedang menulis dengan saleh itu melontarkan kata-kata yang tidak jelas. Melihat kata yang tercoreng itu, gadis itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, dan matanya yang berair menatap dengan dingin ke arah orang yang datang dari pintu. Pembantu kecil Baozi, yang mengangguk dan tertidur, juga terbangun oleh suara yang tiba-tiba. Dia memiliki wajah yang tampak seperti dia ketakutan.
Pria kecil gemuk itu menutupi detak jantungnya yang cepat dengan tangannya dan melihat ke arah pintu. Nona, paman saya sudah kembali dari ujian. Pelayan kecil yang masuk melihat mata dingin nona mudanya. Saya sangat ketakutan hingga seluruh tubuh saya gemetar, dan apa yang saya katakan selanjutnya sangat menakutkan hingga saya hampir menelannya kembali ke dalam perut saya. Namun, sepertinya itu hanya ilusi. Setelah gadis kecil itu gemetar dan mengatakannya, dia merasakan mata dingin istrinya tiba-tiba meleleh. Sepertinya rasa dingin tadi hanyalah ilusi yang disebabkan oleh dia yang berlari juga cepat dan kehabisan napas. Apa? Pamanku sudah kembali. Pelayan kecil Baozi begitu bersemangat saat mendengar ini hingga rasa kantuknya hilang. Lupakan kali ini. Jika lain kali kamu ceroboh, berhati-hatilah dengan kulitmu. Li Su meletakkan kuas di tangannya, menatap gadis yang masuk, dan berkata dengan tenang. Terima kasih Nona, saya tidak berani melakukannya lagi. Gadis kecil di depan pintu menyeka keringat dingin di kepalanya dan mengangguk berulang kali. Nona, ayo kita pergi menemui pamanku. Aku ingin tahu bagaimana hasil ujian pamanku. Pelayan kecil Baozi tidak bisa duduk diam setelah mendengar berita bahwa Zhu Ping'an telah kembali dari ujian. Kenapa kamu begitu cemas? Dia tidak bisa melarikan diri. Mata indah Li Su menoleh dan dia mencibir mulut kecilnya. Dia berdiri dengan tidak tergesa-gesa dan meluruskan tangan rampingnya. Dia menggerakkan langkah lotusnya dengan ringan dan dengan hati-hati meletakkan salinannya kitab suci Buddha di rak buku. Dia seanggun peri yang tidak bisa memakan kembang api dunia, tapi sudut mulutnya tidak bisa menahan senyuman manis. Pelayan kecil Baozi menjulurkan lidahnya dan tersipu malu. Li Su meletakkan kitab Buddha, mencuci dan berganti pakaian, lalu memimpin pelayan kecil Baozi, dua gadis lainnya dan dua wanita tua keluar dari halaman dan berjalan menuju halaman depan. Rumah Markis dari Lin Huai didekorasi dengan lentera dan dekorasi warna-warni, dan Markis dari Lin Huai juga bergegas kembali ke mansion pada sore hari dan mengatur jamuan makan yang akan disiapkan di mansion untuk menyambut Zhu Ping'an setelah dia kembali dari istana. Penyelidikan. Ketika dia kembali ke mansion, Markis Lin Huai kebetulan melihat anak laki-laki nakal itu bermain dengan lolita kecil dengan pantat terangkat di tanah. Ketika anak nakal itu berbalik dan melihat ayahnya dengan wajah gelap, dia hampir kencing di celana tempat tanpa merasa takut. Untungnya, ketika Markis dari Lin Huai ingin mengadakan jamuan makan, anak nakal itu hanya dimarahi. Zhu Ping'an kembali ke Lin Huai Markis Mansion di malam hari. Dia mengobrol lama dengan Wang Shizhen dan Zhang Xiwei dalam perjalanan. Zhang Xiwei relatif tenang, tetapi Wang Shizhen sangat bersemangat. Xiong Feng mendapatkan kembali reputasinya sebagai seorang guru yang bijaksana, dengan mengatakan bahwa dia tidak bisa tidak menyebutkan 10 saran untuk mengatur negara sekaligus di kertas ujian. Tampaknya Wang Shizhen masih memiliki semangat ilmiah yang kuat di dalam hatinya. Keluarga Zhang Xiwei dan Wang Shizhen masih tinggal di ibu kota untuk sementara. Jika mereka tidak takut keluarga mereka menjadi tidak sabar, mereka dapat menahan Zhu Ping'an dan mengobrol sepanjang malam. Lin Huai Markis Mansion didekorasi dengan lentera dan dekorasi warna-warni, dan makan malam mewah disiapkan khusus untuk menyambutnya. Zhu Ping'an sedikit tidak nyaman dengan sambutan hangat setelah memasuki mansion. Setelah 10 tahun bersikap dingin dan tidak ada yang bertanya, dia menjadi terkenal di seluruh dunia dalam satu kesempatan. Bab 348 Aku bermimpi. Setelah ujian istana, semua siswa Gongsheng pulang untuk bersantai. 400 kertas ujian yang mereka buat diserahkan ke file yang disegel setelah diserahkan, dipalsukan, disegel dan disegel. Secara teoritis, Kaisar Jiajing harus menjadi orang yang menandai kertas ujian istana ini. Ujian istana memiliki waktu 3 hari untuk menandai. Tetapi Kaisar Jiajing sedang sibuk. Bagaimana saya bisa punya waktu untuk membaca begitu banyak kertas ujian ketika mengolah keabadian dan menyempurnakan alkimia? Oleh karena itu, sesuai kebiasaan yang biasa, Kaisar Jiajing menunjuk Yan Song dan 8 penguji lainnya sejak awal. Mereka akan menilai kertas ujian mulai hari berikutnya 10 kertas ujian terbaik. Kertas ujian diserahkan kepada Kaisar untuk ditinjau, dan Kaisar memutuskan peringkat nomor 1, nomor 2, dan ketiga secara keseluruhan. Para siswa Gong berada dalam suasana hati yang baik setelah ujian,
dan Kaisar Jiajing juga dalam suasana hati yang baik, karena ramuan yang telah dia incar selama sebulan akhirnya dibuat malam ini. Obat mujarab ini bukanlah obat mujarab biasa, obat ini diperoleh oleh guru Tao Zongwen dan Tao Tian dari reruntuhan di luar negeri setelah melawan ular iblis penjaga beberapa kaki. Resep ini tidak hanya membutuhkan 99 dan 81 bahan obat yang berharga, tetapi juga ratusan bahan-bahannya surat bulanan pertama gadis suci dan 19, Hanzen Panzi, digunakan sebagai panduan, Hanzen Panzi, darah yang menggumpal di mulut bayi saat bayi lahir, dilengkapi dengan 19 jenis bahan seperti long dan siang, meteorit Tianwai, Del, dimasukkan ke dalam api, dan metode rahasia digunakan. Butuh waktu 30 hari 3 malam untuk memurnikannya. Setelah obatnya dimurnikan, fenomena aneh muncul di langit, dan kabut menyapu si Yuan dalam sekejap. Menurut Tao Tianxi, obat ini tidak hanya dapat memperpanjang umur, tetapi juga menguatkan tubuh, serta menambah jumlah keturunan. Jika diminum selama 3 hari, Anda bisa mengontrol jumlah wanita di malam hari tanpa meninggalkannya esensi. Kedua naga itu membuka kuali obat dengan mutiara dan memasukkan obat ke dalam piring batu giok. 9 pil itu berwarna seperti cinnabar dan bulat seukuran telur puyuh, memancarkan suasana misterius. Karena dia terburu-buru mengambil obat mujarab, Kaisar Jiajing tidak peduli apakah sudah terlambat atau terlambat. Seperti biasa, dia mengirim seorang kasim untuk memanggil Yan Song, Yan Shoufu, yang sedang bertugas di ruang rapat Si Yuan, dan memberikannya Yan Song obat mujarab, yang menggerakkan Yan Song. Rasanya agak pahit, namun, sisa rasa di mulut sedikit manis, dan jantung serta paru-paru terasa panas. Saya merasa beberapa tahun lebih muda. Sepertinya saya memiliki dorongan untuk awet muda lagi. Bahkan jika saya masih muda, hancur berkeping-keping, sulit membalas kebaikan orang asli yang memberi saya obat itu. 1 jam kemudian, Yan Song hendak meminum pil itu. Dilaporkan dengan air mata rasa syukur. Wei Zongqi tulus, saya sangat senang. Kaisar Jiajing sangat puas dengan tindakan Yan Song. Selama hari-hari ini, Yan Song telah bekerja lembur di ruang rapat Si Yuan menulis Qingqi, mengatur pemeriksaan istana dan menangani urusan pemerintahan lainnya. Kasim muda yang bertugas berkata bahwa Yan Song sedang sibuk. Dia belum mandi selama 7 atau 8 hari. Memikirkan hal ini, Kaisar Jiajing mau tidak mau menoleh ke arah Huang Jin yang sedang bertugas di samping dan berkata, Huang Ban, pergi dan beritahu Kementerian Dalam Negeri untuk membuat prasasti perak, kesetiaan, ketekunan, dan minda, pilih hari yang baik dan kirimkan ke rumah Wei Zong. Petik 2. Zong Qin Minda. 4 kata ini hampir merupakan pujian tertinggi bagi seorang menteri. Pada saat ini, Yan Song dan Yan Shoufu kehilangan ketenangan mereka karena 4 kata ini. Seorang lelaki tua bertubuh besar tiba-tiba menjadi seperti gadis kecil yang emosional. Terlepas dari rambut dan janggutnya, yang semuanya putih, dia berlutut di tanah sambil aplok, bersujud dengan keras, dan ketika dia mengangkat wajahnya lagi, air mata sudah mengalir di wajahnya. Pendeta tua, saya berterima kasih kepada Tuhan atas kebaikan Anda. Saya telah mengabdikan seluruh hidup saya. Bahkan jika saya mati, saya tidak akan pernah bisa membalas kebaikan yang mulia. Yan Song mengangkat wajah lamanya. Air mata mengalir di wajahku, dan hidungku dipenuhi pilek. Sikap Yan Song yang rela mati demi orang kepercayaannya membuat Kaisar Jiajing menggelengkan kepala dan tersenyum. Wei Zong, apa yang kamu lakukan? Kamu masih sangat muda dan kamu masih menangis setiap saat. Bangunlah, kembali dan istirahatlah dengan baik, dan kamu akan menandai kertasmu besok. Wei Zong, tolong jangan mengecewakanku. Petik 2. Kebaikan raja sedalam laut, dan kesetiaan para menteri itu penting. Seperti gunung, saya akan melakukan yang terbaik untuk membaca kertas ujian istana ini dengan tidak memihak. Yan Song bersujud lagi. Kaisar Jiajing mengangguk puas. Kemudian dia memusatkan perhatiannya pada ramuan di piring batu giok, dan sepertinya tidak sabar untuk meminum ramuan itu. Yan Song adalah orang yang cerdas. Melihat tindakan Kaisar Jiajing, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa maksud Jiajing. Dia berlutut dan mundur dengan sangat bijaksana. Setelah Yan Song berlutut dan mundur,
Kaisar Jiajing tidak sabar untuk mulai meminum obat mujarab tersebut. Kaisar Jiajing meminum obat mujarab tersebut dengan penuh kesungguhan. Dia mengganti jubah Tao-nya, membakar 3 batang dupa dengan taat, dan melakukan gerakan Tao, matras Tai Chi Bagua yang direkomendasikan oleh Tao Zhongwen. Setelah beberapa hari, saya mulai minum pil. Seorang pelayan istana berwajah hijau yang mengenakan jubah Tao mencubit ramuan dengan jari giok ramping berwarna hijau putih, dan mengangkat cangkir giok bening di tangan gioknya yang lain, berisi embun yang dikumpulkan di pagi hari Jiajing. Tolong. Kaisar Jiajing meminum pil. Kaisar Jiajing mengambil ramuan merah yang diberikan kepadanya oleh pelayan istana, memasukkannya ke dalam mulutnya tanpa ragu-ragu, dan kemudian membawa ramuan itu ke tenggorokannya di bawah embun pagi. Jika seperti yang digambarkan oleh Yan Song, Kaisar Jiajing merasa sedikit pahit setelah meminum ramuan tersebut, namun setelah masuk ke perutnya, sisa rasanya terasa manis, dan kemudian terjadilah lonjakan. Selir Xuanlu, An Guiren, Istana Simeiren Yuxi Istana Chengen. Kaisar Jiajing tersipu, berdiri dari bantal Tai Chi Bagua, dan memerintahkan para kasim yang bertugas di sampingnya. Ada rerumputan putih murni, dan ada wanita seperti batu giok. Merasa nyaman dan buka bajumu, kamu tidak merasakan kecoaku. Kamu tidak merasakan kecoamu menggonggong. Lanling sangat gembira dan tidur nyenyak. Selir Lu, An Guiren dan Si Mei yang dipanggil tadi malam dikirim kembali ke istana masing-masing di tengah malam balai Chengen sampai subuh. Setelah bangun di pagi hari, Kaisar Jiajing tidak sabar untuk mengirim seseorang untuk memberi tahu Guru Tao. Bukan karena ada yang salah dengan ramuan kemarin, tetapi Kaisar Jiajing beristirahat dengan baik setelah bersenang-senang tadi malam sehingga dia bahkan bermimpi. Dan justru karena ini dalam mimpinya, Kaisar Jiajing mengirim seseorang untuk mewariskan Tao Zhongwen. Tao Zhongwen direkomendasikan oleh guru surgawi sebelumnya Shao Yuanji. Saat pertama kali memasuki istana, Tao Zhongwen menggunakan pedang jimatnya yang luar biasa untuk melenyapkan pelaku kejahatan asteris dan mendapatkan kepercayaan dari Kaisar Jiajing terutama ketika terjadi kekeringan parah di daerah Gyeonggi tahun ke-29 Jiajing tahun lalu. Tao Zhongwen menjabat sebagai Kaisar Jiajing. Dia berdoa memohon hujan dan berlatih altar Dharma selama 3 hari, tetapi hujan lebat terus berlanjut selama 3 hari. Kaisar Jiajing sangat senang sehingga dia memutuskan untuk dianugerahi penghargaan tersebut bergelar, Paman Gongcheng, dengan gaji 2.000 dan per tahun. Tao Zhongwen adalah seorang pendeta Tao tua dengan janggut pucat dan wajah kekanak-kanakan, dia mengenakan jubah bagua Tao abu-abu dan memiliki rambut putih, tetapi tidak ada kerutan di wajahnya, membuat orang merasakan pertumbuhan terbalik bisa membuat orang. Mau tak mau aku ingin memanggil Dewa Tua. Tao Zhongwen tidak berani mengabaikannya setelah menerima dekrit kekaisaran, dan mengikuti pesan ke Xiao Huangmen sampai ke istana Kaisar Jiajing. Setelah Tao Zhongwen melihat upacara tersebut, Kaisar Jiajing menceritakan kepada Tao Zhongwen tentang mimpinya tadi malam. Saya meminum dango tadi malam, dan saya merasa segar dan tidur nyenyak sepanjang malam. Tetapi ketika saya hendak bangun, saya bermimpi. Dalam mimpi saya memimpikannya Kaisar Taizu Gao, orang tuanya. Dia berdiri di atas tempat tidur yang penuh rumput bebek hijau. Tepian sungai telah menatapku seperti itu sejak lama. Saya takut bahwa saya belum mampu memulihkan negara yang ditinggalkan Taizu, dan saya katakan bahwa keturunan saya tidak layak memberi penghormatan kepada Taizu. Petik 2. Taizu masih menatapku seperti itu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia akhirnya menunjuk ke kakinya dan berubah menjadi peri terbang. Petik 2. Apakah ini rekonsiliasi? Ulasan bab 349. Sinar pertama. Sinar matahari di pagi hari menyinari langit ke dunia, jatuh ke aula utama melalui jendela bagua di aula Chengen di Siyuan, dan membentuk lingkaran cahaya pola bagua yang misterius berdiri 2 orang, satu mengenakan jubah naga, dan yang lainnya mengenakan jubah bagua Tao abu-abu. Apa penjelasan dari mimpiku ini? Sebuah suara bertanya dari dalam aula. Setelah mendengarkan pertanyaan Kaisar Jiajing, Tao Zhongwen, yang mengenakan jubah bagua Tao abu-abu dan putih, memberi hormat kepada Kaisar Jiajing, lalu menutup matanya, mengulurkan tangan kanannya dari jubah Tao, dan mulai menghitung dengan 5 jarinya. 1 angka adalah rintangan, 2 adalah kun,
3 gempa bumi dan 4 Sunda adalah titik tengah, 5 di istana dan 6 di istana, 7 di 8 pasang dan 9 di pintu. Dengan lembut sambil menghitung. Sekitar 2 menit kemudian, Tao Zongwen tiba-tiba membuka matanya, dengan ekspresi gembira di wajahnya, dan memberi hormat yang besar kepada Kaisar Jiajing. Dia dengan gembira mengumumkan kabar baik kepada Kaisar Jiajing, "Tuanku, selamat kepada Yang Mulia, selamat untuk Yang Mulia." Jiajing menjadi gugup setelah mendengar ini. Dia menghilang, meregangkan otot-otot di wajahnya, dan kemudian bertanya, dari mana datangnya kegembiraan. Matahari ada di Ying, punggung bukit penuh, ini adalah pertanda nasib baik, dan negara ini abadi. Tao Zongwen membelai dirinya sendiri di bawah sinar matahari. Dengan janggut putih bersih dan sinar matahari menerpa dirinya, aura tongkat ajaibnya tiba-tiba naik ke beberapa tingkat. Jiajing sangat gembira saat mendengar ini. Hanya saja mengapa Kaisar Taizugao berdiri di tepi sungai yang penuh dengan rumput bebek hijau dan menatapku tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan akhirnya menunjuk ke kakinya dan berubah menjadi peri terbang dan terbang menjauh. Lalu dia bertanya pada Tao Zongwen dengan beberapa keraguan. "Ini masalah keluarga Yang Mulia. Saya orang luar, jadi saya tidak bisa berkomentar." Tao Zongwen memandang Kaisar Jiajing dan menggelengkan kepalanya sedikit, dengan ekspresi wajahnya yang sudah saya ketahui tetapi tidak dapat saya ungkapkan. "Ini urusan keluarga Yang Mulia. Jika Zhu Ping'an ada di tempat kejadian, dia pasti akan membenci perilaku Tao Zongwen. Aku bahkan sudah melepas celanaku, dan kamu baru saja memberitahuku ini." Tongkat ajaib tua ini juga sangat pandai menolak. Kaisar Jiajing menggunakan narkoba dan mengalami halusinasi. Hanya iblis yang tahu apa maksudnya. "Ini urusan keluarga Yang Mulia. Nenek moyangmu muncul dalam mimpimu. Berkomunikasi dengan Anda, ini adalah urusan keluarga Yang Mulia. Sulit bagi pejabat yang jujur untuk menangani masalah keluarga, apalagi keluarga Kaisar Anda. Tapi tidak nyaman bagiku untuk mengatakannya." Perspektif Kaisar Jiajing terhadap masalah ini jelas tidak sebanding dengan sudut pandang orang biasa. Jiajing mengangguk setelah mendengarkan kata-kata Tao Zongwen. Setelah berpikir sejenak, dia merasa bahwa apa yang dikatakan Tao Zongwen masuk akal. Tentu saja, lelaki tua itu tidak akan mempercayakan mimpi itu kepadanya tanpa alasan. Itu pasti terkait dengan negara dan negara keluarga Zhu lama kita urusan keluarga. Bagaimana perkataan nenek moyang kepada keturunannya bisa tersampaikan melalui mulut orang lain? Apa yang dikatakan Tao Zongwen masuk akal. Ketika Kaisar Jiajing bertanya kepada Tao Zongwen tentang mimpinya, Yan Song dan 8 menteri lainnya yang ditunjuk oleh Jiajing sedang sibuk menilai makalah di Zilu di luar gerbang Yangde, gerbang selatan Siyuan. Yan Song adalah ketua menteri kabinet dan menteri pertama yang membacakan kertas ujian. Selain Yan Song, 7 lainnya juga merupakan menteri terkenal di dinasti tersebut. Menteri Kementerian Personalia, Zuo Silang dari Kementerian Ritus, Sarjana Akademi Hanlin, Yusi dari Zuodu dari Akademi Pengawas, Menteri Kuil Dali, Menteri Kuil Guanglu, dan sisanya adalah asisten kelompok dari kabinet. Hasilnya akan diumumkan 3 hari setelah pemeriksaan istana, menyisakan waktu kurang dari 2 hari untuk menilai hasilnya. Tidak ada tes masuk dalam ujian istana, tetapi menentukan peringkatnya membutuhkan banyak pekerjaan, terutama karena cara 8 menteri yang membaca makalah dalam ujian istana menentukan seberapa cepat mereka bisa. Penilaian ujian istana berbeda dengan ujian provinsi. Yan Song dan 8 menterinya duduk di meja besar dan perlu meninjau setiap kertas ujian istana secara bergantian. Sederhananya, orang pertama yang meninjau kertas ujian setelahnya membacanya, dan kemudian meneruskannya ke orang kedua. Proses ini baru selesai pada menteri ke-8 yang membacakan makalah tersebut. Setiap menteri yang membaca kertas ujian harus menilai kertas ujian tersebut. Penilaian kertas ujian dibagi menjadi 5 tingkatan. Menurut konvensi, 5 simbol digunakan untuk mewakili 5 tingkatan. 1, dan X, adalah yang terbaik dan terbaik, adalah nilai terbaik berikutnya, dan X, adalah nilai terendah. Setiap orang harus menggunakan notasi ini untuk menilai kertas ujian. Pada akhirnya, semakin banyak pada kertas ujian, semakin baik kertas ujian tersebut. Semua simbol lainnya juga dihitung, dan peringkat akhirnya ditentukan dengan perbandingan.
Menurut konvensi, 8 menteri pembaca ulangan akan meninjau ulang kertas ujian. Jika ingin mendapat juara pertama atau kedua, Anda harus mendapatkan setidaknya 7. Jika Anda mendapat nilai kurang dari 7 di kertas ujian, pada dasarnya Anda akan kehilangan tempat pertama atau kedua, apalagi tempat pertama dan kedua. Mereka dapat menentukan peringkat kertas ujian kekaisaran ke-11 hingga ke-400 secara mandiri. Kaisar tidak akan mempedulikannya. Tugas utama Yan Song dan 8 menteri pembaca ujiannya adalah memilih 10 makalah terbaik dengan nilai terbanyak pada kertas ujian dan menyerahkannya kepada Kaisar Jiajing yang memilih kandidat tempat teratas, kedua, dan ketiga 10 makalah ini. Datanglah ke Tanhua. Yan Song sangat bertanggung jawab. Setiap kertas ujian yang tersegel ada di tangannya, dan dia memeriksanya dengan sepenuh hati dan tidak memihak. Kecuali 2 kertas ujian. Tidak, Yan Song meninjau semua kertas ujian dengan sepenuh hati dan tidak memihak. Yan Song memberikan poin sepenuhnya berdasarkan kualitas kertas ujian. Dia bisa mengetahui apa yang dimaksud Jiajing dan bahkan bisa mengetahui kualitas kertas ujiannya. Font, argumen kebijakan terkini, semuanya merupakan faktor referensi. Tetapi selama kertas ujian gagal meningkatkan kinerja Kaisar Jiajing, nilai tertinggi yang hanya bisa didapat adalah. Yan Song memimpin dengan memberi contoh, dan 7 menteri penilaian lainnya secara alami juga melakukan yang terbaik. Mereka semua ahli dalam bidang ini. Tidak ada masalah untuk meninjau ulang kertas ujian, dan mereka semua melakukannya dengan tidak memihak. Namun, hanya ada 2 pengecualian untuk kertas ujian 2 nilai. Salah satunya adalah kertas ujian yang berisi kata-kata, pemerintah sangat mementingkan pemerintah. Pemerintah menghormati wewenang raja, memilih pejabat untuk diangkat, mengajari pejabat tugasnya, mengawasi tindakan mereka, dan penghargaan serta hukuman bersifat publik. Yang lainnya adalah kertas ujian yang berisi 2 kertas ujian, dunia ini untuk kebaikan bersama, orang bijak bersatu, mewarisi takdir dari atas, dan sentimen orang-orang di bawah. Yan Song memberikan nilai tertinggi kepada semuanya, dan 5 dari 7 menteri lainnya yang memberikan penilaian juga memberikan nilai tertinggi adalah. Namun ada 2 pengecualian, satu adalah Menteri Kiri Kementerian Ritus, dan yang lainnya adalah asisten kelompok kabinet. Keduanya memberi, pada kertas ulangan pertama, namun nilai tertinggi, diberikan pada kertas ulangan kedua. Ketika Zuo Silang dari Kementerian Ritus melihat kata-kata di kertas ujian pertama, pemerintah sangat mementingkan pengelolaan pejabat melalui komunikasi dengan atasan dan bawahan. Hormati wewenang raja, pilih pejabat untuk diangkat, ajari pejabat tugasnya, mengawasi tingkah laku pejabat, dan memberikan penghargaan dan hukuman, dia langsung memikirkannya. Saya tidak ingin memberi. Setelah Menteri Kiri Kementerian Etiket menyelesaikan tinjauannya dan menyerahkannya kepada Menteri Kabinet untuk ditinjau, dia dengan lembut menekan tangannya 2 kali tanpa meninggalkan jejak apapun, dan kemudian Menteri Kabinet mengangguk dengan jelas dan memberikan yang sama. Menteri Kiri Kementerian Ritus mengingat bagian ini di kertas ujian pertama dengan sangat jelas sehingga dia tidak akan pernah salah mengingatnya. Kalimat ini ditulis oleh orang pertama yang duduk di sisi timur ujian istana. Setiap orang memiliki kesukaannya masing-masing terhadap lobak dan sayuran hijau. Kesalahan yang wajar diperbolehkan dalam penilaian ujian istana, tetapi perbedaan skor tidak boleh terlalu besar. Yang termasuk dalam kesalahan yang wajar adalah bahwa 8 menteri penilaian tidak boleh memberikan lebih dari 3 nilai kepada kertas ujian yang sama. Dengan kata lain, jika seseorang diberi kelas 1 dan seseorang diberi kelas 2, maka Anda memberi mereka kelas 4 atau 5 ini tidak masuk akal. Meskipun setiap orang memiliki kesukaannya masing-masing terhadap wortel dan sayuran, Anda boleh memilih sayuran, tetapi Anda tidak boleh makan daging. Perbedaannya terlalu mencolok. Jika perbedaannya terlalu besar, Anda akan dimintai pertanggungjawaban, dan tanggung jawabnya berat. Menteri Kiri Kementerian Ritus dan asisten kelompok kabinet sangat pandai dalam memberi nilai. Yang lain memberi kelas 1, dan kami memberi kelas 2. Itu normal memberikan kelas kedua. Ini adalah kesalahan yang masuk akal. Alhasil, kertas ujian yang memuat tulisan, pemerintah sangat mementingkan pemerintah. Pemerintah menghormati kewenangan raja, memilih pejabat, menugaskan pejabat, mengawasi tingkah laku pejabat,
serta memberi penghargaan dan menghukum mereka di depan umum, diperoleh. Kertas ujian lainnya yang bertuliskan, dunia ini untuk kebaikan bersama, dipersatukan oleh Raja Suci, mewarisi takdir dari atas, dan sentimen orang-orang dari bawah, menerima 8. Hanya 10 besar yang akan dikirim ke Kaisar Jiajing untuk bersaing memperebutkan posisi teratas dalam kompetisi NK, sedangkan sisanya tidak memiliki peluang. Kertas ujian pertama mendapat nilai 6, dan 2. Jika Anda mendapat kurang dari 7, pada dasarnya Anda akan kehilangan tempat pertama atau kedua, dan itu akan jauh lebih buruk daripada 10 besar dalam ujian istana ini. Cukup banyak orang yang mendapat 8, dalam ujian istana ini, apalagi 7. Oleh karena itu, kertas ujian ini tidak akan mendapat kesempatan untuk dibaca oleh Kaisar Jiajing. Jangan pernah berpikir untuk menjadi pilihan nomor 1 dan pilihan no. 2. Jangan bermimpi tentang hal itu. Menteri Ritus, Zuo Silang, melihat simbol penilaian di kertas ujian dan menunjukkan senyuman puas. Bab 350, rencananya tidak bisa mengikuti perubahan. Di luar gerbang selatan Siyuan, ruang kabinet terang benderang, seolah-olah. Penandaan kertas dimulai pada pukul 4 atau 5 pagi, kecuali makan sebentar dan istirahat di tengah, sisa waktu dihabiskan pada penandaan. Akhirnya, dalam waktu hampir 1 jam, semua kertas ujian dievaluasi sesuai dengan simbol kelas 5. Pekerjaan penilaian belum selesai. Setelah peninjauan selesai, peninjauan menyeluruh masih diperlukan. Ketua Menteri Penilaian akan bertindak sebagai peninjau keseluruhan dan memimpin semua petugas penilaian untuk melakukan peninjauan menyeluruh. Saat ini, semua orang dapat berbicara tentang kertas ujian. Setelah pidato, pembaca utama akan menentukan peringkat kertas ujian. Yan Song adalah Ketua Menteri Pembaca Ujian, dan dia memimpin peninjauan kali ini. Pada dasarnya, semua kertas ujian diberi peringkat berdasarkan urutan simbol tingkat kelima yang telah ditinjau semua orang, dengan hanya satu pengecualian. Yan Song, Yan Shoufu, memandang semua orang dengan cermat ketika dia meninjau secara menyeluruh kertas ujian yang berisi kata-kata, hubungan antara pejabat dan pejabat adalah hal terpenting di negara ini. Hormati otoritas raja, pilih pejabat untuk diangkat, ajari pejabat mereka tugas, mengawasi perilaku pejabat, dan memberikan penghargaan dan hukuman. Ada 6, dan 2, pada simbol evaluasi tingkat kelima. Yan Shoufu berhenti dengan kertas ujian di tangannya dan meletakkannya di atas meja. Font kertas ujian ini brilian dan penuh dengan bakat sastra. Nilainya dapat didiskusikan. Bagaimana menurut Anda? Senior Yan Song Yan Ge bertanya setelah meletakkan kertas ujian di atas meja dan melihat ke arah pembaca. Tuan Yan benar. Ini adalah makalah terbaik dalam makalah ujian. Ini mengusulkan reformasi administrasi resmi dan sangat menyeluruh. Ini harus berada di peringkat 2 teratas. Begitu Yan Song selesai berbicara, seorang pembaca makalah berbicara dan memuji kertas ujian ini. Ya, kemudian beberapa penguji mengangguk setuju dengan apa yang dikatakan penguji pertama. Ketika Yan Song mengajukan keberatan terhadap penilaian kertas ujian, Menteri Ritus Zuo pada awalnya sedikit bingung. Dia tidak mengerti mengapa Tuan Yan Ge tiba-tiba memuji kertas ujian itu. Zupingan bercerita tentang isi kertas ujian ketika dia sedang mengikuti ujian. Isi kertas ujian ini benar-benar merupakan pilihan populer untuk kertas ujian No. Dilarang keras untuk menyerahkannya pada ujian kekaisaran, untuk memastikan bahwa Ouyang Zong akan menjadi juara, tapi mengapa Tuan Yan Ge masih memuji kertas ujian ini? Mungkinkah Tuan Yan Ge tidak ingin keponakannya Ouyang Zishi mendapatkan hadiah utama? Menteri Kiri Kementerian Ritus berpikir keras. Kertas ujian ini memiliki kaligrafi dan bakat sastra yang luar biasa, seperti batu giok dari Gunung Timur dan piano dari Gunung Barat. Indah dan menyenangkan. Namun, batu giok putih memiliki sedikit kekurangan dan terdapat berbagai macam benda di sekitar balok. Kertas ujian ini sangat penting bagi administrasi pejabat. Kelihatannya sangat indah, namun dalam prakteknya namun terlalu formal dan menyimpang dari kenyataan. Dinasti kita menganut hukum leluhur dan mengatur pejabat dengan bebas beberapa kata. Namun, niatnya selalu baik. Gaya artikel ini brilian dan penuh dengan bakat sastra. Apa yang menurut saya mungkin rewel.
Saya ingin mengubah ulasan saya ke tingkat yang lebih tinggi untuk menunjukkan dorongan. Saat Zuo Silang sedang berpikir keras, kelompok kabinet di sebelahnya berbicara dengan penuh kritik. Apa? Dia ingin menyesuaikan evaluasi kertas ulangan dari kelas 2 ke kelas 1. Lalu bukankah sekarang ada 6, dan 1, dan kita akan memasuki kelas lapis kedua? Mengapa ini terjadi? Mungkinkah dia tidak menjelaskan isi kertas ujian Zupingan dengan jelas di perjamuan Yan Mansion tadi malam? Zuo Silang mulai merasa sangat menyesal. Yah, begitulah. Mari kita periksa lagi. Tuan Yan Song mengambil gambar papan itu setelah semua orang selesai berbicara. Tinjauan, Tuan Yan, apa yang ingin Anda bujuk? Tepat ketika Menteri Ritus, Zuo Silang, sangat bingung. Namun tiba-tiba saya melihat Tuan Yan Song secara tidak sengaja memberi isyarat, mengatupkan kedua tangannya dan meletakkannya di atas kertas ujian. Dia mengambil kertas ujian di tangannya, membacanya lagi, lalu Tuan Yan Ge memeriksanya lagi dan memberikannya kepada seseorang. Pada saat ini, Menteri Kiri Kementerian Ritus akhirnya memahami niat baik Tuan Yan Ge. Sikap yang dilakukan Tuan Yan kepadanya adalah memintanya untuk memberikan, lagi ketika dia meninjau. Saya harus mengatakan bahwa Tuan Yan Ge berpandangan jauh ke depan. Zupingan ini juga Hu Yuan. Wajar jika Hu Yuan tidak masuk divisi pertama dan tidak memenangkan draft nomor 1. Dalam sejarah, hanya ada sedikit orang yang memenangkan 3 Yuan berturut-turut, dan hanya ada 1 orang di seluruh dinasti Ming. Tidak mudah untuk terhubung ke tempat pertama dan tempat pertama. Tetapi jika tempat pertama bahkan tidak bisa masuk ke tempat kedua, itu tidak masuk akal. Bahkan jika kaisar melihatnya, dia akan curiga dan tidak akan menyerah akuta. Sisanya memberi, yang menjamin kertas ulangan ini masuk kelas 2. Setelah direview, kertas ulangan ini akhirnya mendapat 7 dan 1. Setelah lebih dari setengah jam statistik, peringkat ujian istana ini pada dasarnya sudah keluar. Tentu saja, ini hanya dihitung oleh para menteri yang membaca koran. Pada akhirnya, peringkat akhir harus ditinjau dan disetujui oleh kaisar. Di bawah ketidakberpihakan, ketelitian dan tinjauan khusus serta statistik dari para menteri yang membaca makalah pertama hingga ke-10 dari ujian istana ini juga dipilih dan disiapkan untuk diserahkan kepada kaisar. Atasan secara pribadi mengatur peringkatnya. Secara teoritis, karena semua kertas ujian disegel, tidak ada yang mengetahui nama dan informasi lain dari 10 kertas ujian tersebut. Namun, kertas ujian peringkat pertama berisi tulisan, dunia ini untuk kebaikan bersama, Raja Suci bersatu, mewarisi takdir dari atas, dan sentimen rakyat dari bawah. Tuan Yan Song dan Yan Ge juga sangat memuji kertas ujian ini. Kenapa menggunakannya? Karena ada ujian lain yang juga dipuji oleh Pak Yan Song. Makalah ujian ini berisi, perasaan pejabat pemerintah untuk memerintah atasan dan bawahan adalah hal terpenting dalam negara. Hormati kekuasaan raja, pilih pejabat, untuk mengangkat, menugaskan tugas pejabat, mengawasi tingkah laku pejabat, dan memberikan penghargaan dan hukuman. Namun, sangat disayangkan bahwa kertas ujian ini menduduki peringkat ke-11 dalam evaluasi komprehensif akhir, hanya kekurangan 1. Sayang sekali, sebaliknya itu akan dikirimkan untuk pratinjau, dan mungkin masih ada harapan untuk mendapatkan pilihan nomor 1, pilihan keseluruhan kedua, atau semacamnya. Tuan Yan Song dan Tuan Yan Ge juga sangat menyesal atas hal ini, tetapi tidak mungkin. Inilah akibatnya. Tuan Yan Song dan Tuan Yan Ge akan meninjau surat-surat itu secara tidak memihak dan tidak bisa mengikuti keegoisannya sendiri dan daftarkan di 10 besar. Kalau bukan 11, paling tidak masih ada 2 teratas. Saat ini sudah larut malam dan sudah terlambat. Kami tidak dapat mengganggu istirahat Kaisar Jiajing saat ini, jadi Tuan Yan Song dan Yan Ge melepaskan gagasan untuk mengirimkan 10 makalah teratas saat ini dan mengubahnya hingga keesokan harinya. Pagi-pagi sekali, dia pergi ke Siyuan untuk menyerahkan 10 kertas ujian terbaik ujian istana ini kepada Kaisar Jiajing. Semuanya direncanakan. Pagi-pagi keesokan harinya, Tuan Yan Song dan Yan Ge memimpin 7 menteri penguji lainnya dan bergegas ke Siyuan dengan membawa 10 kertas ujian teratas. Ketika Tuan Yan Song dan Yan Ge memasuki gerbang Siyuan,
mereka kebetulan bertemu dengan Huang Jin yang sedang memimpin dua pemuda Huang Men keluar dari istana. Huang Gong, kenapa kamu terburu-buru? Yan Song melihat Huang Jin dan yang lainnya dari kejauhan, dan menghentikan langkahnya, dengan senyuman di wajahnya, dan menyapa Huang Jin dari kejauhan. Tuan Yan, Anda di sini. Bapak Suci telah membaca sepanjang hari kemarin. Saya akan dikirim ke sini pagi-pagi sekali untuk melihat bagaimana ulasan Anda, Tuan Yan. Huang Jin memimpin dua Huang Men kecil dan melihat Di Yan Song dan yang lainnya menghela nafas lega. Oh, itu kebetulan. Saya di sini hanya untuk menyerahkan kertas ujian kepada Kaisar Suci. Yan Song tersenyum ketika mendengar ini. Kebetulan sekali, kebetulan sekali. Huang Jin sangat gembira. Kalau begitu ayo pergi, kata Yan Song. Mengetahui bahwa Kaisar sedang menunggu kertas ujian, dia tentu saja tidak berani mengabaikannya. Jangan terburu-buru. Bolehkah saya bertanya berapa banyak kertas ujian yang akan diserahkan Tuan Yan kepada Kaisar Suci kali ini? Huang Jin menggelengkan kepalanya dan bertanya, melihat kertas ujian yang dibawa oleh Yan Song dan yang lainnya. Seperti biasa, 10 makalah teratas akan dievaluasi dalam ujian istana ini. Yan Song sedikit bingung dengan kata-kata Huang Jin. Tidak cukup, tidak cukup. Tambahkan 10 lagi. 10 porsi lagi. Para menteri yang membaca surat kabar saling memandang dengan bingung setelah mendengar ini, dan kemudian mulai berdiskusi dengan suara rendah. Menurut konvensi, 10 orang teratas dipilih oleh Kaisar pemeriksaan istana. Mengapa? Apakah Anda keberatan dengan keputusan yang mulia? Huang Jin sedikit menyipitkan matanya dan bertanya dengan lembut sambil tersenyum. Jangan berani, jangan berani. Semua menteri yang menilai menggelengkan kepala dan bercanda. Di seluruh dunia, bukan tanah raja, dan bukan menteri raja yang berada di tepi pantai untuk tidak keberatan dengan apa yang ingin dilakukan Kaisar, apalagi hanya membaca 10 kertas ujian lagi. Secara teoritis, semua makalah dalam ujian istana harus dibaca oleh Kaisar, dan 10 salinan hanyalah sebuah konvensi. Belum lagi Kaisar ingin membaca 10 eksemplar lagi, 10 eksemplar lagi saja sudah cukup. Jarang yang mulia bekerja keras untuk memerintah, mengapa kita tidak melakukannya? Namun, Yan Song, Menteri Kiri Departemen Ritus, dan Menteri Kabinet tampak sedikit aneh tiba-tiba bekerja keras untuk memerintah dan memperhatikan urusan kenegaraan. Faktanya, Kaisar Jiajing tidak ingin bekerja keras untuk pemerintahan, namun dia merasa bersalah terhadap Taizu dalam mimpinya terakhir kali. Dalam 10 tahun sebelum naik tahta, Kaisar Jiajing masih bekerja keras untuk memerintah dan memperhatikan urusan negara, dan dinasti Ming jarang menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Namun, Kaisar Jiajing kemudian mempraktikkan keabadian dan alkimia, dan tidak berada di pengadilan selama N tahun. Dia mengabdikan dirinya untuk mengembangkan keabadian, mencari keabadian setiap hari, dan tidak peduli dengan urusan pemerintahan. Saya bermimpi tentang Taizu, terutama. Bagaimana mungkin Kaisar Jiajing tidak merasa bersalah ketika Taizu memandangnya dan tidak berkata apa-apa? Dia berpikir bahwa dia harus bekerja dengan baik, lebih memperhatikan urusan negara, dan lebih berupaya dalam negara, dan negara-negara. Pemeriksaan istana saat ini merupakan masalah yang sangat penting. Kaisar Jiajing ingin memberikan perhatian 2 kali lebih banyak pada peristiwa penting Jiang Sanseji. Dinasti sebelumnya biasa membaca 10 eksemplar, gunakan usaha 2 kali lebih banyak darimu untuk menunjukkannya dengan baik. Saya akan bermimpi tentang Taizu lain kali, akan lebih mudah untuk menghadapi Taizu. Bersambung.